Bab 621. Kalung misterius. Di dalam jurang yang sangat dalam itu ada sebuah kapal karam. Namun, bukan itu yang membuat Hong Dali tercengang. Bangkai kapal itu merupakan penemuan yang bagus. Kapal itu tampak berusia berabad-abad dan pasti ada banyak barang antik di dalamnya. Namun, Hong Dali cukup kaya untuk menaklukkan suatu negara. Uang dan barang antik tidak begitu menarik baginya. Bagaimanapun, jika ia membawanya kembali, ia akan memberikannya kepada negara. Ia tidak membutuhkannya. Di bawah bangkai kapal itu ada sebuah batu besar yang tampak seperti batu giok. Batu itu sangat bening dan beratnya setidaknya 100 ton. Itu bukan alasan mengapa Hong Dali tercengang. Barang-barang seperti giok tidak terlalu berarti bagi Hong Dali. Barang-barang itu dijual dengan harga sedikit lebih mahal atau sedikit lebih murah. Alasan sebenarnya mengapa Hong Dali tercengang adalah karena atribut dari bongkahan batu giok besar tersebut. Energi plus 10. Itu adalah sepotong batu energi yang terpapar ke alam. Batu energi yang sangat besar dan sangat besar. Ya Tuhan! Meskipun Hong Dali biasanya tidak berperasaan, kali ini dia benar-benar tercengang. Sebuah batu energi. Sepotong batu energi yang sangat besar, 100 ton batu energi. Dan, itu plus 10 kelas super teratas. Lumba-lumba besar, aku benar-benar mencintaimu. Hong Dali meraih lumba-lumba besar itu dan menciumnya dengan erat. Lumba-lumba itu melakukannya dengan baik. Sepotong batu energi sebesar itu tak ternilai harganya. Benar-benar tak ternilai harganya. Sekalipun berada pada level galaksi dan bukan di bumi, nilainya tetap sangat besar. Barangkali ada batu penambah energi lain di alam semesta, tetapi Hong Dali sangat yakin, meskipun itu adalah material yang mustahil, tidak mungkin bisa mencapai efek yang bisa dia dapatkan setelah dia menyihirnya, bahkan jika itu bisa dicapai, harganya pasti tidak akan murah. Sebenarnya, harga bukanlah hal penting bagi Hong Dali. Yang terpenting, ini adalah barang langka. Apa yang paling dia butuhkan saat ini? Lihat, pakaian suci mekanik, perangkat peningkatan energi, 2 kapal induk, Grand Zone, dan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil. Dia punya mesin, cetak biru, energi untuk menjalankannya, apa yang kurang darinya? Dia hanya kekurangan perangkat yang memiliki keluaran energi lebih tinggi daripada alien lain saat dia pergi ke luar angkasa. Mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil diidentifikasi oleh sistem sebagai generator energi universal di alam semesta. Itu berarti bahwa ketika mereka sampai di luar angkasa, gawai itu sangat umum sehingga tidak akan berguna. Namun, dengan permata energi tingkat tinggi ini, keluaran energi dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang akan membuatnya berharga. Apa yang paling dipedulikan Hong Dali? Sebagai seorang yang sangat boros, jika ia menggunakan sesuatu yang dimiliki orang lain, bagaimana ia akan menunjukkan keunggulannya? Bagaimana ia bisa menunjukkan gayanya? Bagaimana ia bisa menunjukkan keunikannya? Sepotong batu energi sebesar itu, dan dengan atribut plus 10 dalam keadaan mentahnya, saat diproses dan statistiknya ditingkatkan, sungguh luar biasa. Dali, apa yang membuatmu begitu bahagia? Tanya Tang Muxin dengan penuh semangat. Tolong beritahu aku, apakah batu besar ini memiliki atribut super? Haha, yang terbaik kelas atas. Hong Dali mencondongkan tubuhnya ke arah Tang Muxin dan memberinya ciuman dadakan. Tang Muxin sangat terkejut hingga dia tersentak dan wajahnya memerah. Hong Dali berkata sambil tersenyum, ini adalah batu dengan sifat energi, batu ini menambahkan 10 poin ke atribut energi dasar, kau tahu penguat energi yang dibuat oleh Chuyin, batu itu hanya menambahkan 7 poin ke atribut energi dasar, ini 10 poin, apakah menurutmu perbedaannya besar? Wow! Mendengar itu, Tang Muxin berseru, Dali, jika kamu menggunakan ini, bukankah pakaian suci mekanik akan? Setelah meningkatkan batu energi sebelumnya dengan atribut plus 7, pakaian suci mekanik sudah memiliki kekuatan yang sangat mengesankan. Jika mereka mengubahnya menjadi batu plus 10 ini. Namun, jelas bahwa sebagai anak yang sangat boros, Hong Dali punya rencana yang sangat besar. Batu energi yang sangat besar, bermutu tinggi, bagaimana mungkin kita bisa menggunakannya secara tidak tepat dengan meletakkannya di pakaian suci mekanik? Tidakkah menurutmu itu akan lebih cocok sebagai penambah energi untuk ikan besar dan ikan kedua? Ada juga Grand Zone dan Falchion, mereka berdua sangat membutuhkan ini. Dia benar. Batu energi sebesar itu setidaknya harus diletakkan di kapal induk dan Grand Zone, bukan? Benar sekali. Tang Muxin membelalakkan matanya karena terkejut. Dali, kamu benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan itu dan turun untuk melihat-lihat. Hong Dali menunjuk ke bangkai kapal di depan mereka. Potongan batu energi itu tidak akan lari, mari kita lihat apakah ada hal menarik lainnya di bangkai kapal ini. Semua orang berenang ke bawah dan segera mencapai bangkai kapal. Akhirnya, mereka dapat melihat bangkai kapal dengan jelas. Ini adalah kapal dagang biasa yang terbuat dari kayu dan logam.
Lambung luar kapal memiliki lapisan logam setebal 2 mm dan banyak hiasan logam di atasnya. Dilihat dari usianya, kapal itu seharusnya berusia sekitar 5 atau 600 tahun. Namun, bagian luar kapal itu agak aneh. Kapal itu tidak tampak seperti kapal bersejarah dari negara surgawi. Kapal itu lebih tampak seperti kapal dari negara asing. Chuyin, apakah kamu mengenali kapal ini? Hong Dali bertanya, apakah kamu tahu perkiraan periode kapal ini? Oh, dari lambung kapal, kapal itu tampak seperti kapal dagang Jaban dari 500 tahun yang lalu. Lin Chuyin mengamatinya lebih dekat lagi dan berkata dengan yakin, itu seharusnya kapal yang digunakan oleh bajak laut Wokou untuk mengangkut harta karun yang mereka rampas. Sialan! Kapal dari zaman Wokou. Itu berarti benda-benda di kapal ini memiliki sejarah setidaknya 5 atau 600 tahun. Ya Tuhan! Lin Yanwei menutup mulutnya dengan tangan dan terkesiap. Tuan muda, bukankah itu berarti barang antik di sini berusia lebih dari 5 atau 600 tahun, itu akan membuatnya sangat berharga. Bahkan Lin Yanwei yang biasanya tenang dan kalem pun sedikit terkejut ketika mendengar informasi ini. Sebuah kapal dagang dari 5-600 tahun yang lalu, terutama karena itu adalah kapal Wokou yang membawa harta karun, berarti benda-benda di sana. Masuklah dan lihatlah. Hong Dali terkekeh dan berkata, hari ini benar-benar hari yang bermanfaat. Semua orang segera memasuki kapal kargo. Para perompak Wokou pasti telah merampok banyak orang di masa lalu. Tidak heran kapal kargo kayu dan logam ini tenggelam ke dasar laut, ada 6 kotak besar berisi permata. Mereka tampak memiliki berat setidaknya 2000 pon. Lin Chuyin membuka salah satu kotak, dan semua orang melihat ke dalamnya. Semua orang ternganga karena takjub. Di dalam kotak itu terdapat perhiasan batu akik, giok, emas, dan perak terbaik. Kotak besar seperti ini berisi perhiasan yang cukup untuk memenuhi museum berukuran sedang. Ada cincin, gelang, kalung, anting, jepit rambut, dan masih banyak lagi. Itu pasti koleksi barang milik orang-orang kaya di negara surgawi kuno. Keluarga biasa tidak akan pernah memiliki begitu banyak barang yang berharga dan bernilai. Banyak sekali. Ling Xiaoyi sangat akurat dalam memperkirakan harga benda-benda. Dengan pandangan sekilas, dia menyimpulkan. Tuan muda, isi kotak ini setidaknya bernilai 500 juta yuan, semuanya adalah permata kelas atas, bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, bahan baku dan pengerjaan barang-barang ini jelas merupakan kualitas terbaik. Bila Ling Xiaoyi mengatakan nilainya paling sedikit 500 juta, maka nilainya pasti lebih dari 500 juta, tidak akan kurang. Ada 6 kotak di sini. Itu berarti, hehe, banyak sekali. Hong Dali melihat kotak-kotak itu dan mendecakkan bibirnya. Semua orang, pilih saja yang kalian suka, sisanya akan diberikan kepada kepala biro, dia bisa mengurusnya. Sebenarnya, karena perhiasan dan barang antik ini ditemukan oleh Hong Dali, jika dia ingin menyimpan semuanya, kepala biro mungkin tidak akan mengatakan apapun. Namun, Hong Dali bukanlah orang biasa dengan pengalaman biasa. Dia tidak membutuhkan perhiasan itu dan perhiasan itu tidak akan berarti apa-apa baginya jika dia mengambilnya. Dia mungkin juga membantu orang lain. Dengan barang-barang ini, kepala biro pasti akan membalas budi di masa mendatang. Wow, oke. Bagi pria, hal itu tidak terlalu berpengaruh. Tidak ada ruginya selama mereka mengikuti tuan muda. Namun, wanita berbeda. Atribut bawaan mereka sangat mirip dengan naga. Mereka secara alami memiliki daya tahan yang rendah terhadap benda-benda yang terang dan berkilau. Ada begitu banyak perhiasan di sini, wajar saja jika mereka memilih beberapa potong untuk dikenakan. Mereka telah berendam di air laut selama 5 atau 600 tahun dan permata-permata itu, seperti batu akik giok, tampak cemerlang dan berkilau. Perhiasan-perhiasan itu tampak sangat bagus. Lagi pula, ada begitu banyak perhiasan. Tidak apa-apa jika mengambil beberapa potong. Akibatnya, saat semua orang sibuk memilih barang yang mereka sukai, Ling Xiaoyi tiba-tiba tersentak kaget. Dia berkata, Tuan Muda Dali, cepat, kemari dan lihat apa ini. Mendengar keterkejutannya, semua orang segera menoleh. Dengan sekali lirikan, semua orang kembali tercengang. Ada kotak kedua di sebelah kiri. Awalnya, hanya ada perhiasan biasa di dalamnya, tetapi saat itu, di dasar laut, ada sesuatu di dalamnya yang memancarkan cahaya merah yang berdenyut. Cahaya merah itu bukanlah cahaya lembut seperti mutiara malam yang legendaris, melainkan cahaya yang berdenyut, seperti warna merah dari lava di tengah gunung berapi. Sebenarnya, Hong Dali beruntung. Kotak-kotak itu penuh dengan perhiasan dan tampaknya para bajak laut Wokou tidak tahu tentang perhiasan yang berdenyut merah itu. Kalau tidak, mereka tidak akan memasukkannya ke dalam kotak dengan barang-barang lain dengan sembarangan. Di laut dalam, orang bisa melihat keunikan benda itu benar-benar memancarkan denyut cahaya merah. Apa itu? Hong Dali berenang mendekat dengan rasa ingin tahu dan mencari-cari di dalam kotak itu. Dia segera menemukan sebuah kalung.
Tidak ada yang istimewa dari kalung itu, tetapi liontinnya patut diperhatikan. Liontin itu berupa batu permata merah menyala yang dipasang pada alas emas. Batu permata itu seukuran bola pimpong dan berkilauan seolah-olah ada api kecil yang tersembunyi di dalamnya. Apa ini? Aneh sekali. Hong Dali tidak terlalu memerhatikannya. Tidak peduli seberapa anehnya, itu tetap saja hanya sebuah perhiasan. Itu tidak menjadi masalah baginya. Dia memasukkannya ke tangan Ling Xiaoyi. Xiaoyi, kamu boleh memiliki ini. Hah! Ling Xiaoyi melihatnya tetapi tidak menerimanya. Sebaliknya, dia berkata, Tuan muda, kalung ini sepertinya sangat berharga, saya rasa saya tidak bisa menerimanya. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah Zhang Yi, yang berdiri di dekatnya, dan berkata, Nona Zhang Yi tidak memiliki perhiasan berharga apapun, bagaimana kalau Anda memberikan ini padanya? Oh, oke. Perhiasan tidak berarti apa-apa bagi Hong Dali. Dia tidak pernah peduli dengan nilai sebuah hadiah. Dia mampu membelinya. Kalau begitu, saudari Zhang Yi, ini untukmu. Bab 622. Cumi-cumi raksasa. Saat Zhang Yi mengenakan kalung itu, Tang Muxin menarik Ling Xiaoyi ke tempat yang sepi dan memulai percakapan pribadi. Saudari Xiaoyi, mengapa Anda memberikan batu permata yang begitu berharga kepada saudari Zhang Yi? Ling Xiaoyi adalah seorang wanita. Mustahil untuk tidak merasakan apapun terhadap perhiasan seindah itu. Membiarkan orang lain memilikinya sungguh aneh. Ling Xiaoyi tersenyum dan menatap Hong Dali dengan penuh kasih. Tuan muda adalah seseorang yang mampu melakukan hal-hal besar, Zhang Yi sangat kuat, bagaimanapun, aku tidak terlalu membutuhkan kalung itu, aku mungkin sebaiknya membiarkan Zhang Yi memilikinya, dia bisa tinggal di samping tuan muda untuk membantunya. Dia memegang tangan Yang Muxin. Nona Xinxin, aku antek tuan muda, sudah sepantasnya aku berpikir untuknya, itu tidak akan banyak memengaruhiku, lebih penting untuk membantu tuan muda mendapatkan lebih banyak orang yang dapat diandalkan untuk tinggal di sampingnya. Kakak Xiaoyi, Tang Muxin memeluk erat lengan Ling Xiaoyi dan berkata, Kau benar-benar baik, hehe, Dali benar-benar beruntung telah memilihmu. Tuan muda adalah orang yang baik, bahkan surga akan menjaganya. Ling Xiaoyi meletakkan tangannya di bahu Tang Muxin. Dia baik, pemberani, pintar, murah hati kepada teman-temannya, dia selalu sangat cerdas, jika aku tidak memikirkan tuan muda, aku tidak akan bisa tidur di malam hari. Hehe, Dali memang orang yang seperti itu. Tang Muxin terkekeh dan mengangguk. Dia menatap Hong Dali dengan penuh kasih sayang. Awalnya, aku benar-benar meremehkannya, namun setelah menghabiskan waktu bersamanya, aku menyadari bahwa dia orang yang baik, setidaknya dia menyenangkan. Beberapa orang mungkin mengatakan Tang Muxin menyukai Hong Dali karena kemampuannya menghasilkan uang. Namun, alasan sebenarnya mengapa dia jatuh cinta pada Hong Dali sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang. Dia tidak pernah meminta apapun dari Hong Dali. Dia tidak materialistis dan tidak pernah meminta apapun dari Dali. Sebaliknya, jika seseorang menindas Hong Dali, Tang Muxin adalah orang pertama yang membelanya. Dia mungkin punya satu atau dua kelemahan. Tapi tidak ada yang sempurna, bukan? Ya, hal yang paling menarik dari tuan muda adalah karakternya. Ling Xiaoyi tiba-tiba berkata, tapi Nona Xinxin, kapan Anda akan menikah dengan tuan muda? Ah! Mendengar itu, Tang Muxin menundukkan kepalanya dengan malu. Aku masih muda, baru berusia 18 tahun ini, mengapa aku harus menikah di usia muda? Seluruh wajah dan lehernya memerah karena malu, tentu saja, mereka semua mengenakan pakaian suci mekanik, yang lain tidak bisa melihatnya. Saat Ling Xiaoyi dan Tang Muxin sedang melakukan percakapan pribadi satu sama lain, Hong Dali tiba-tiba mendengar suara ding dari sistem. Satu orang ditambahkan ke keluarga dan teman tuan rumah. Satu orang ditambahkan ke keluarga dan teman host. Situasi apa itu? Dia segera membuka antarmuka sistem dan membuka opsi untuk keluarga dan teman. Hong Dali langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Zhang Yi. Tepat di depan matanya, dia melihat Ratu Zerg Zhang Yi. Zhang Yi, dijuluki Ratu Zerg, kekuatan, 685, kelincahan, 636, refleks, 597, ras petarung sejati, mungkin untuk berevolusi. Sial. Itu juga berhasil. Hanya satu kalung dan dia menjadi keluarga dan teman-temannya. Lihat saja atribut-atribut itu. Hong Dali tanpa sadar menatap Zhang Yi. Zhang Yi menatap kalung batu permata api di dadanya. Iya, kalung ini benar-benar indah, tuan muda terlalu murah hati, ini sangat indah, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kau adalah Ratu Zerkah, mengapa kau begitu mudah dibeli? Bagaimanapun, merupakan hal yang baik untuk menambahkan satu orang lagi ke dalam keluarga dan teman-teman. Pada saat itu, suara runing dok terdengar melalui pakaian suci mekanik. Tuan muda, Tuan Kepala Biro ada di sini, kapan Anda akan kembali? Kepala Biro ada di sini. Apakah itu berarti Grand Zone dan Adamantin juga ada di sini?
Itu masalah besar. Sekarang, dia sudah selesai melihat-lihat. Tidak ada hal lain yang layak mendapat perhatiannya. Meskipun tidak masalah untuk kembali, mengangkut batu energi besar itu akan menjadi masalah. Itu adalah batu yang beratnya 100 ton. Tidak mungkin Hong Dali dan yang lainnya bisa memindahkannya. Tuan muda, bagaimana kita memindahkan batu energi ini kembali? Leki Li yang menatap batu energi itu dan menelan ludah. Terlalu besar, saya khawatir saya tidak akan bisa memindahkannya. Omong kosong, kata Hong Dali dengan tidak sopan. Seolah-olah kamu bisa memindahkannya. Biar aku pikirkan caranya. Ratu Zerg menyimpan kalung pemberian Hong Dali dengan hati-hati. Dia tentu harus membuktikan dirinya berguna setelah menerima hadiah yang begitu mahal. Dia melihat ke kiri dan kanan, lalu berkata, Tuan muda Dali, haruskah saya mencoba? Tyrannosaurus berwujud manusia dengan kekuatan 685 bisa mencoba. Para antek memindahkan 6 kotak barang antik dan perhiasan, meninggalkan kapal yang kosong. Zhang Yi berdiri di sudut kapal dan meneriakkan, ledakan kekuatan. Saat dia mengerahkan kekuatannya, kapal di atas batu energi itu berputar seperti gasing. Berputarlah, kapal yang tenggelam. Kapal itu berputar lebih dari 10 kali, sebelum akhirnya menghantam batu. Kapal itu menjadi rapuh selama bertahun-tahun dan langsung pecah berkeping-keping. Hong Dali, Li Nianwei, Lin Chuyin, Tang Muxin, Ling Xiaoyi, lainnya. Sial, itu terlalu ganas. Tyrannosaurus berwujud manusia sesuai dengan namanya. Bahkan hiu putih besar Xiaobai dan lumba-lumba besar memandang Zhang Yi dengan ketakutan, makhluk kecil ini mampu mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Masalahnya, kapal itu terbuat dari kayu dan lembaran besi. Beratnya tidak seberapa bahkan di dalam air. Namun, batu energi itu bukanlah hal yang mudah, tidak peduli seberapa kuat Zhang Yi menggunakan, batu itu tidak bergeming sama sekali. Bahkan dengan bantuan Ling Xiaoyi dan antek-antek lainnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimanapun, itu adalah batu yang beratnya 100 ton. Tidak sesederhana itu. Tuan muda Dali, kata Zhang Yi putus asa. Aku tidak berguna, aku bahkan tidak bisa memindahkan batu sebesar ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hong Dali segera menghiburnya. Akan konyol jika kamu bisa memindahkannya, mungkin itu hanya mungkin dilakukan oleh non-manusia, ya, non-manusia. Saat berkata demikian, tiba-tiba ia mendapat ide. Ia melihat ke arah lumba-lumba besar yang sedang bermain dengan hiu putih besar. Aku berhasil, haha, lumba-lumba besar, cepat bantu aku mencari bantuan, lumba-lumba itu harus kuat, sebesar mungkin. Mendengar itu, lumba-lumba besar itu membalikkan badannya ke atas dan ke bawah di dalam air, tampak setuju, sebelum berenang menjauh. Tuan muda, ini. Lin Yanwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Mencari bantuan, apakah ada hewan sekuat itu di sekitar sini? Kalau itu cumi-cumi raksasa, mungkin saja, kata Lin Chuyin dengan tenang. Itu tergantung apakah kita bisa menemukannya. Wow, cumi-cumi raksasa, seru Tang Muxin. Apakah itu jenis monster laut dalam yang muncul dalam banyak film bencana yang menegangkan? Sesuatu seperti itu. Lin Chuyin mengangguk. Ukuran cumi-cumi raksasa masih menjadi misteri. Beberapa ilmuwan telah mengukur cumi-cumi raksasa sepanjang 17 meter dengan cangkir hisap berdiameter 9,5 cm. Beberapa lainnya menemukan cangkir hisap dengan diameter lebih dari 40 cm dari paus sperma yang ditangkap. Jika menurut proporsinya, cumi-cumi raksasa yang bertarung dengan paus sperma ini mungkin panjangnya lebih dari 68 meter. Cumi-cumi raksasa sepanjang 68 meter. Semua orang terkejut. Situasi macam apa itu? Sepanjang bangunan 15 lantai. Tentu saja. Lin Chuyin melanjutkan, cangkir penghisap sebesar itu juga bisa ditinggalkan saat paus sperma masih kecil. Cangkir itu akan membesar seiring paus sperma tumbuh besar, jadi masih belum bisa dipastikan apakah ada cumi-cumi raksasa sebesar itu. Namun, Hong Dali meminta lumba-lumba besar itu untuk menemukan. Lin Yanwei tersenyum mendengar kesimpulan itu. Jika Tuan Muda adalah orang yang mencarinya, akan sulit untuk memprediksi seberapa besar ukurannya. Tak lama kemudian, semua orang tahu siapa penolong yang diminta Hong Dali untuk ditemukan oleh lumba-lumba besar itu. Di bawah air semuanya gelap dan mereka hampir tidak bisa melihat. Namun, semua orang tiba-tiba merasa kedinginan saat melihat sesuatu yang aneh. Benda itu berbentuk silinder besar dengan diameter sekitar 2 meter. Karena berada di dalam air, warnanya tidak terlihat jelas. Namun, dari arus besar yang dibawanya, dapat disimpulkan bahwa benda ini tentu saja tidak kecil. Lalu, semua orang terkejut. Mereka melihat mata besar, berdiameter 3 meter. Mereka bisa melihatnya menatap mereka. Ini. Bahkan Ratu Zerg Zhang Yi tercengang. Itu cumi-cumi raksasa sungguhan, bahkan matanya begitu besar, tubuhnya. Wahahaha, ini cukup besar, aku suka.
Hong Dali tertawa gembira. Dia berhasil terhubung dengan jiwanya. Tak lama kemudian, semua orang mendengar suara cumi-cumi raksasa. Halo, apakah kamu butuh bantuanku? Hei, hiu kecil ini terlihat lesat. Hiu kecil. Apakah ada hiu kecil di sekitar sini? Semua orang segera tahu apa yang dimaksud cumi-cumi raksasa itu. Hiu putih besar Xiao Bai dengan cepat melesat di belakang Hong Dali. Jelas, dibandingkan dengan cumi-cumi raksasa, hiu putih besar Xiao Bai agak kecil. Untung saja Hong Dali bisa terhubung dengan jiwa binatang. Jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan cumi-cumi raksasa. Hong Dali berenang ke sisi cumi-cumi raksasa dan mengambil kacang dali untuk memberinya makan. Makanlah satu, ini hal yang bagus, harganya sangat mahal. Bab 623. Tidak bertingkah keren, dia tak terkalahkan. Cumi-cumi raksasa tidak tahu apakah itu mahal atau tidak, tetapi ia merasa nyaman sekujur tubuh setelah memakannya. Fakta menariknya adalah mata cumi-cumi itu berbentuk aneh seperti huruf W setelah memakan kacang dali. Mata cumi-cumi besar itu berubah menjadi berbentuk hati. Benda ini lezat, bolehkah aku minta satu lagi? Wow, kalau kamu suka, aku punya banyak. Cumi-cumi besar itu telah dibeli oleh satu kacang dali kecil, itu adalah tawaran yang bagus. Kakak cumi-cumi, bisakah kamu membantuku mengangkut batu ini? Tidak masalah. Pikiran sadar si cumi raksasa kembali padanya. Kemudian, semua orang melihat cumi-cumi raksasa menggunakan tentakelnya untuk, dengan hati-hati dan terampil, mengambil batu energi raksasa yang beratnya lebih dari 100 ton. Tentakelnya memegang batu itu dengan sangat kuat. Itu tampak seperti seseorang yang memegang bola kebugaran di telapak tangannya. Ayo pergi, ayo kembali ke Big Fish. Wahahaha, hari ini benar-benar hari yang bermanfaat. Hong Dali duduk di punggung hiu putih besar Xiao Bai saat mereka bersiap untuk kembali. Dengan bantuan saudara cumi-cumi, tidak akan ada masalah, hahaha. Sifatmu yang tidak peduli dan tidak berperasaan. Tang Muxin menutupi wajahnya. Kapan sifatmu akan berubah? Ketika semua orang sudah naik ke punggung cumi-cumi raksasa, mereka akhirnya memahami betapa besar sebenarnya dia. Mustahil untuk melihat panjangnya dalam cahaya redup di laut dalam, tetapi dilihat dari ketebalan tentakelnya dan ukuran penghisap pada tentakelnya, penghisap itu setidaknya selebar 1 meter. Menurut proporsi yang disebutkan Lin Chuyin sebelumnya, jelas cumi-cumi besar ini memiliki semacam mutasi genetik yang membuatnya setidaknya memiliki panjang 120 meter. Makhluk sebesar itu jelas adalah penguasa laut. Jika ada di One Piece, itu akan menjadi kelas Raja Laut Standar. Jika ada di film fiksi ilmiah, itu akan menjadi senjata terkuat di bumi. Jika ada di film bencana, itu akan menjadi lambang monster laut, tidak perlu riasan, itu akan berperan sebagai dirinya sendiri. Yang terpenting adalah, Hong Dali masih merasa itu belum cukup, dia memberi cumi-cumi raksasa kacang dali lainnya. Ya ampun, tidak ada yang tahu apakah cumi-cumi raksasa akan bermutasi lebih lanjut di masa depan. Apakah ia akan tumbuh hingga 300 meter panjangnya? Jika ia benar-benar tumbuh sebesar itu, negara surgawi tidak perlu lagi membangun kapal induk. Dali, kakak cumi-cumi sangat hebat, mari kita minta dia bergabung dengan kita. Bahkan Ling Xiaoyi tahu Hong Dali suka mengoleksi bakat, Tang Muxin tentu saja tidak akan ketinggalan. Dia tampaknya sangat menyukai kacang dali, beri dia lebih banyak di masa mendatang. Tentu saja, si cumi-cumi ini sangat kuat. Hong Dali tersenyum lebar dan menepuk punggung cumi-cumi raksasa. Si cumi-cumi, ayo kita bermain bersama di masa depan, oke? Seharusnya aku yang mengucapkan kata-kata itu. Cumi-cumi raksasa mengirim telepati. Kamu punya makanan yang lezat, seharusnya aku yang bertanya apakah kamu mau menjadi temanku. Kalau begitu sudah beres, hehe. Kepala Biro menarik napas dalam-dalam saat menunggu Big Fish. Si bocah Hong Dali telah menjelajah di laut dan tidak ada yang tahu apa yang akan dibawanya kembali. Berdasarkan keberuntungannya, mungkin itu adalah sesuatu yang baik. Apa yang mungkin ada di bawah laut? Harta karun yang hilang. Bangkai kapal. Permata bawah laut. Hewan. Tepat saat dia memikirkannya, suara-suara di Big Fish tiba-tiba penuh dengan antusiasme. Seseorang bertanya, apa, Tuan Muda sudah kembali dari menjelajahi laut, Anda datang untuk mengumumkan kedatangannya, dan meminta kami untuk bersiap secara mental. Liang menjawab, ya, saya di sini hanya untuk memberitahu semua orang agar tidak terlalu terkejut apapun yang akan terjadi nanti, jangan sampai salah tembak, simpan senjata kalian dengan baik. Orang yang sama bertanya, apa yang menakutkan, kami sudah bersama Tuan Muda begitu lama. Apa yang belum kami lihat, kami tidak akan terlalu terkejut, jangan khawatir. Antek Li yang berkata, itulah yang kau katakan sekarang, kau akan ketakutan setengah mati nanti. Apa yang bisa membuat seseorang takut setengah mati? Kepala Biro terkekeh sambil berjalan ke arah mereka. Li Yang, barang bagus apa yang ditemukan Dali di laut? Ini. Li Yang bergegas meminta maaf. Nanti Anda akan tahu, Kepala Biro, Tuan Muda berkata untuk tidak memberitahu. Hehe.
Kamu memang sengaja bersikap misterius. Kepala biro mengambil bangku dan meletakkannya di tengah The Big Fish. Aku harus melihat apa sebenarnya yang bisa membuat seseorang takut setengah mati. Tak lama kemudian, kepala biro menamparkan dirinya sendiri 2 kali dengan keras. Ini tidak benar-benar ada di sini. Monster macam apa itu? Apakah ini monster laut dalam? Apa yang baru saja muncul di depan kepala biro adalah tentakel raksasa setebal 2 meter. Tentakel ini panjangnya setidaknya 40 meter dan terombang-ambing di laut. Perairan terbelah, dan setiap gerakan tampaknya menyebabkan laut bergetar. Kapal induk Big Fish sudah menjadi raksasa yang panjangnya lebih dari 300 meter, tetapi momentum tentakel membuatnya tampak lebih mengerikan daripada kapal induk. Bagaimanapun juga, kapal induk adalah benda mati, tetapi orang ini hidup. Kekuatan yang luar biasa, ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Laut meraung, orang-orang gemetar. Dengan suara, bang, tentakel itu menghantam laut di sekitar ikan besar. Suaranya menakutkan. Ya ampun, itu monster laut. Kepala biro tercengang. Laut di sekitar kapal induk itu dihajar hingga berbusa dan berkabut oleh tentakel itu. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan kabut itu terasa dingin saat menyentuh kulit mereka. Tentakel itu terombang-ambing di dalam laut selama beberapa saat sebelum tentakel lain perlahan-lahan menjulur keluar dari laut. Tentakel ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Tentakel ini tampak relatif lembut, bukan karena pemiliknya takut akan menakuti semua orang di Big Fish, tetapi karena, di ujung tentakel, ada sosok kecil yang duduk bersila. Matanya berkilau seperti obsidian, dan rambutnya yang tidak terlalu panjang menari-nari tertiup angin. Pakaian suci mekanik yang dikenakannya memantulkan sinar matahari yang mengalir turun dari langit, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum tanpa pikiran. Jelas, dia sangat puas dengan penampilannya yang memukau. Hong Dali tidak bersikap tenang, dia tak terkalahkan. Sial, Tuan Muda melawan langit. Adegan itu membuat semua orang di Big Fish tercengang. Semua teman sekelasnya terkulai ke tanah saat kaki mereka lemas. Tuan Muda bahkan bisa berteman dengan orang sebesar itu, ini tidak masuk akal, aku tidak bisa melakukannya. Aku pasti tidur dengan posisi yang salah hari ini. Cepat, katakan padaku ini tidak nyata, bagaimana aku tahu itu nyata atau tidak? Cumi-cumi yang sangat besar, ya Tuhan, orang ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan pemandangan seperti itu. Saat itu, cumi-cumi raksasa perlahan muncul dari bawah permukaan. Semua orang tercengang. Itu adalah cumi-cumi raksasa yang panjangnya lebih dari 120 meter. Tentakelnya bahkan membawa Hong Dali dari laut langsung ke The Big Fish. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika cumi-cumi raksasa ini berperan dalam sebuah film bencana, tidak akan diperlukan efek khusus komputer sama sekali. Cumi-cumi besar dalam Pirates of the Caribbean mungkin hanya sebesar ini. Hiu putih besar Xiao Bai berbaring dengan tenang di punggung cumi-cumi raksasa. Tang Muxin dan yang lainnya berbaring di punggung hiu putih besar Xiao Bai. Pemandangan itu, hanya menunggu seseorang untuk berseru, pemandangan ini terlalu indah. Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat. Dali, kau. Kepala biro menatap Hong Dali, tertegun. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaannya yang terguncang. Kau memberinya kacang Dali, bukan? Ah, aku baru saja memberinya satu. Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa aku merasa si cumi-cumi ini masih bisa tumbuh lebih besar lagi? Kau benar-benar memberinya makan. Kepala biro menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Bocah, apa kau berencana membuat orang ini tumbuh sebesar kapal induk? Ide bagus. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Itulah yang ingin kulakukan. Oke, sepertinya tergantung pada seberapa besar keberanian seseorang, cumi-cumi ini akan menjadi sama besarnya di masa depan. Ketika kapal perang negara surgawi melaut, cumi-cumi besar ini akan ikut di tengah. Itu sebenarnya pemikiran yang cukup menarik. Ah, oke, mari kita berhenti membicarakan ini, ada sesuatu yang lebih penting. Hong Dali berbalik dan berteriak ke laut, saudara cumi-cumi, bawa semuanya. Begitu mendengar instruksi Hong Dali, cumi-cumi raksasa itu melambaikan tentakelnya di laut dan segera mencengkeram Tang Muxin dan yang lainnya. Kemudian, ia mencabut tentakel itu langsung dari laut dan menaruhnya di The Big Fish. Setelah meletakkan Tang Muxin dan yang lainnya di dek, ia menarik batu energi besar yang mereka temukan di jurang laut dalam keluar dari laut dengan 3 tentakel dan menaruhnya di dek. Ya ampun, itu adalah batu yang beratnya lebih dari 100 ton. Begitu berada di The Big Fish, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kapal induk itu sekarang miring ke satu sisi. Kau, kepala biro itu mendesah dan berkata, di mana kau menemukan sesuatu dengan kekuatan yang sangat besar, bukankah dia terlalu kuat? Dilihat dari ukurannya, batu energi itu pasti sangat berat. Namun, cumi-cumi raksasa tidak perlu berusaha keras untuk memindahkannya. Tidak sulit untuk membayangkan seberapa kuatnya batu itu. Ah, lumba-lumba besarku memanggilnya ke sini. Hong Dali tersenyum.
Awalnya aku berencana untuk menemukan beberapa lumba-lumba yang lebih kuat, tapi aku tidak menyangka akan menemukan yang sebesar ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kacang dali dan melemparkannya ke arah cumi-cumi raksasa. Kakak cumi-cumi, makanlah satu lagi. Cumi-cumi raksasa membuka mulutnya yang menganga lebar penuh gigi dan melahap kacang dali dalam satu tegukan. Deretan gigi di mulutnya membuat rambut semua orang berdiri tegak, seekor gajah mungkin hanya cukup untuk masuk di antara giginya. Mereka harus berhenti mencari. Jika lebih dari itu, mereka pasti akan mengalami mimpi buruk malam itu. Semua orang mulai bubar. Dali. Kepala biro buru-buru menarik Dali ke samping. Orang ini memang besar sekali, baiklah, jangan bahas dia dulu, ngomong-ngomong, sepertinya hubunganmu baik-baik saja, jadi aku tidak khawatir, aku di sini hari ini untuk mengantarkan Grand Zone dan Adamantium kepadamu, apakah kamu ingin melihatnya sekarang? Bab 624. Bertransformasilah, Grand Zone. Tentu saja, hehe. Kepala biro memang telah mengirimkan barang. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Coba saya lihat seperti apa adamantin ini. Kedengarannya cukup kuat. Tentu saja. Berbicara tentang adamantin, kepala biro melihat batu raksasa yang diminta Hong Dali untuk diangkut oleh cumi-cumi raksasa. Ini adalah batu energi. Hong Dali membawa kepala biro ke sudut dengan lebih sedikit orang. Dengan kata lain, benda ini dapat meningkatkan energi, dan cukup banyak, aku bermaksud membuat perangkat peningkatan energi yang lebih baik di Grand Zone. Tentu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kepala biro mengangguk. Big Boss memintaku untuk tinggal sementara waktu, demi memudahkan komunikasi. Aku juga bisa pergi melihat-lihat dunia virtual. Tidak masalah. Hong Dali mulai berjalan. Paman kepala, di mana mobil dan meteoritnya? Tepat di tengah stadion yang kau perbaiki. Saat ini, semua konstruksi di Big Fish berjalan dengan cepat. Gimnasium itu sudah memiliki kerangka umum, kecuali konstruksi bagian dalamnya. Itu adalah tempat terbaik untuk meletakkan meteorit Grand Zone dan adamantin. Kepala biro memimpin jalan. Hanya ada sedikit meteorit adamantin di dunia, mereka memiliki sedikit, sekitar beberapa ribu gram, ini benar-benar besar, lebih dari 60 ton. Ya, pasti besar, bagaimana bisa lebih kecil lagi? Saat mereka memasuki stadion, Hong Dali melihat meteorit Grand Zone, Falchion, dan adamantin di tengahnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara, ding. Pengingat sistem. Kondisi evolusi Grand Zone terpenuhi, kondisi evolusi Falchion terpenuhi, material yang dibutuhkan untuk evolusi, logam bermutu tinggi, Grand Zone, Falchion, Mechanical Holy Garment, tuan rumah yang memutuskan apakah akan melanjutkan evolusi. Astaga, apakah ada kebutuhan untuk memilih? Jika kondisinya terpenuhi, maka itu adalah suatu keharusan untuk mengembangkannya. Hong Dali berbalik. Paman kepala, aku bermaksud melakukan sesuatu pada kedua mobil ini, itu. Bajingan. Kepala biro menegur. Kau ingin aku menjauh untuk sementara waktu, bukan? Aku tahu kau punya rencana. Tentu, tapi ingat, kau salah satu dari kami, jangan lupa untuk meninggalkan beberapa keuntungan untuk negara surgawi. Tentu saja. Ya, itu tidak boleh dilupakan. Seseorang harus selalu mengingat asal-usulnya, bukan? Kepala biro berjalan keluar. Hong Dali meminta Lin Chuyin untuk membawa pakaian suci mekaniknya. Ketika tidak ada orang lain di sekitar, Hong Dali melihat kedua mobil itu dan mengangguk. Berkembang. Dengan perintah Hong Dali, meteorit adamantin yang besar, Grand Zone kelas sempurna dan Falchion kelas sempurna, bersama dengan dua pakaian suci mekanik, semuanya terangkat dari tanah. Permukaan meteorit adamantin terkelupas, memperlihatkan adamantin di dalamnya. Grand Zone dan Falchion didekonstruksi. Bagian yang tidak berguna jatuh ke tanah, dan bagian lainnya melayang di udara. Dalam sekejap, adamantin hancur menjadi kabut dan melilit bagian-bagian Grand Zone dan Falchion, serta pakaian suci mekanik. Pada saat yang sama, disertai gemuruh guntur, langit tertutup awan. Seluruh atap seperti pusaran besar seolah-olah itu adalah pintu masuk ke jurang. Laut mulai bergetar. Ombak besar bergulung-gulung silih berganti. Bahkan cumi-cumi raksasa yang tadinya santai di laut, mati-matian berenang ke dasar laut. Hiu putih besar, Xiao Bai ketakutan setengah mati. Ia tetap dekat dengan cumi-cumi raksasa, tidak berani berhenti. Semua orang di Big Fish menatap langit dengan takjub. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tidak peduli apapun itu, pasti ada sesuatu yang besar. Ya Tuhan, apa yang terjadi di dalam? Kepala biro berdiri di luar stadion sambil melihat ke dalam. Badai yang bergejolak. Pemandangan itu tak terbayangkan. Guntur menyambar. Gemuruh tak berujung. Gemetaran. Badai dahsyat itu bergulir langsung dari pusat stadion ke langit dan terhubung dengan surga dan bumi. Ini menciptakan dua koneksi. Di ruang kendali satelit di ruang bawah tanah Big Fish, Lucifer melihat pemandangan yang ditampilkan di layar dan bergumam, kiamat.
Hong Dali berdiri di tengah badai. Jika orang lain, mereka akan tertarik ke dalam badai dan tercabik-cabik. Namun Hong Dali tidak terpengaruh. Dia tertawa tanpa perasaan. Hahaha, Grandson kita keren banget, lihat auranya, lihat sikapnya, bahkan jika tidak membunuh seseorang, dia akan membuat mereka takut setengah mati. Badai itu bertambah besar dan cepat. Adegan itu berlangsung selama hampir 10 menit. Badai menyatu, dan dua mesia yang tampak sempurna muncul di hadapan Hong Dali. Grandson, Falchion, akhirnya menjadi mesia sungguhan. Grandson memiliki baju besi abu-abu kebiruan dengan lampu yang menyala-nyala. Baju besi itu tampak sangat ganas, seperti raksasa yang berdiri di tanah. Hanya berdiri diam di sana saja sudah cukup untuk membuat orang merasa gugup. Pada saat yang sama, detail Grandson muncul di depan mata Hong Dali. Grandson, berarti disiplin dalam bahasa Yunani. Tinggi, 27,3 meter, berat, 42,8 ton. Pengenalan tubuh, sebagai senjata bergerak yang berorientasi pada manusia untuk makhluk asing yang agresif. Grandson adalah prototipe pertama real Grandson, dibuat oleh adamantin yang dikenal secara universal yang dikombinasikan dengan energi badai, dapat dinaikkan levelnya. Properti tubuh, nilai kinerja keseluruhan Grandson. Imium Alloy Storm Armor, kekuatan, 36.000 penjelasan tambahan, dapat ditingkatkan, perbandingan tambahan, kekuatan eksterior Starship Armor tingkat kosmik, 15.000. Sistem energi, tidak ada. Kekuatan armor 36.000. Hong Dali tidak begitu yakin apa arti angka ini. Namun dibandingkan dengan yang terakhir, dia mengerti. Kekuatan eksterior armor Starship tingkat kosmik adalah 15.000. Kekuatan armor Grandson adalah 36.000. Kekuatan armor yang mengerikan macam apa itu? Dengan ini, dia akan menjadi tak terkalahkan. Itu memang logam bermutu tinggi. Grandson kita bukan lawan yang mudah. Hahaha. Kita akan mengujinya, lihat efeknya. Tentu saja, bagian luarnya sangat kuat, tetapi sistem energinya tidak ada. Hong Dali melihat sekeliling, mesin mobil kelas sempurna milik Grandson sebelumnya tergeletak di tanah. Baiklah. Sepertinya Grandson tidak punya mesin untuk saat ini. Biasa saja. Ketika mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil sudah siap, dikombinasikan dengan batu energi, ini akan menjadi prioritas. Setelah melihat data kinerja keseluruhannya, tibalah waktunya untuk melihat pilihan senjata Grandson. Sebenarnya, Hong Dali tidak terlalu peduli dengan sistem persenjataan. Ia adalah seorang pasifis. Ia tidak suka berkelahi dan membunuh. Ia paling suka menghabiskan harta dengan senang hati. Namun masalahnya, alien-alien yang sakit bola akan datang berkunjung. Jadi, senjata tetap penting. Hong Dali benar-benar terpana saat melihat sistem persenjataan Grandson. Ini agak ganas. Sistem senjata Grandson. Karena seluruh tubuh Grandson terbuat dari paduan imium yang memiliki kemampuan distorsi ruang, jenis senjata utamanya adalah serangan berbasis ruang. Senjata jarak dekat, pedang gelombang luar angkasa, kekuatan serangan, 120.000, jangkauan, 50 meter, hit rate, plus 50%, konsumsi energi, tidak ada, medan, darat, S, udara, S, alam semesta, S, air, A. Catatan tambahan, karena ukurannya, mudah dibawa, pedang biasanya disimpan di subruang hingga digunakan. Karena Grandson memiliki tubuh berbasis cangkang, frekuensi penggunaan senjata ini tidak tinggi. Perbandingan tambahan, jet tempur kosmik skala besar, senjata jarak dekat adalah 30.000. Senjata pengalih perhatian, meriam penghancur luar angkasa, daya serang, 280.000, jangkauan, 100.000 km, hit rate, plus 100%, konsumsi energi, 600, medan, darat, S, udara, S, alam semesta, S, air, B. Catatan tambahan, buka lubang cacing dan luncurkan gelombang gravitasi ke dalamnya. Itu akan menyebabkan ledakan di ujung lain lubang cacing tempat musuh berada, melebihi senjata Mesia Kosmik Universal Fin Funnel beberapa kali lipat. Perbandingan tambahan, daya serang senjata Mesia Kosmik Universal Fin Funnel, 95.000. Senjata peta, meriam gelombang gravitasi, daya serang, 270.000, jangkauan, 50.000 meter, hit rate, plus 100%, medan, darat, selatan, udara, selatan, alam semesta, selatan, air, B. Catatan tambahan, ciptakan beberapa bola gravitasi di sekitar dan tembak ke beberapa arah, serang semua target di dalam area, dapat menghancurkan dunia dalam 1 hari. Catatan, senjata tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan. Senjata utama, meriam lubang hitam, daya serang, 450.000, jangkauan, 300.000 meter, hit rate, plus 100%, konsumsi energi, 1.200, medan, darat, S, udara, S, alam semesta, S, air, S. Catatan tambahan, luncurkan bola gravitasi terkompresi.
hancurkan musuh di bawahnya, perbandingan tambahan, Cosmic Starship Armor Ordinary Particles Cannon Attack, 120.000. Senjata terkuat, Displacement Cannon, kekuatan serangan, 2.550.000, jangkauan, 1 miliar meter, hit rate, plus 100%, konsumsi energi, 2.500, medan, darat S, udara S, alam semesta S, air S. Catatan tambahan, senjata belum lengkap, sistem tidak stabil, Displacement Cannon mengadopsi prinsip lubang hitam, menyebabkan target runtuh dan hancur sendiri. Perbandingan tambahan, penggunaan senjata yang tepat memungkinkan untuk menghancurkan sistem bintang berskala besar, tak tertandingi. Bab 625. Buang-buang, harus buang-buang. Saat Hong Dali melihat atribut pakaian suci mekanik, ia berpikir bahwa itu akan mampu menjaga perdamaian di bumi. Ketika dia melihat atribut senjata Grand Zone, dia merasa bahwa sangat mungkin untuk menegakkan perdamaian alam semesta dengan senjata itu. Ini benar-benar. Hong Dali terkejut. Hong Dali terguncang. Hong Dali menjadi gila. Yang diinginkannya adalah robot yang tampak mengagumkan. Ia tidak keberatan jika robot itu dipersenjatai, tetapi apakah benar-benar ide yang bagus untuk membawa senjata penghancur tingkat tinggi seperti itu? Senjata itu dapat menghancurkan seluruh sistem bintang. Ia seorang yang boros, bukan pembunuh gila yang berniat membunuh semua orang di alam semesta. Baiklah, saat itu, sepertinya dengan ini, alien-alien Bals Aceh akan ketakutan setengah mati. Ya, gunakan dengan hati-hati, gunakan dengan hati-hati. Setelah membaca tentang sistem senjata, selanjutnya adalah kemampuan lain dari tubuh Misha. At Force Field, pertahanan sempurna terhadap semua serangan dengan daya serang kurang dari 100.000. Hong Dali. Serangan yang jumlahnya kurang dari 100.000 bahkan tidak bisa menembus penutup medan gaya. Armor penyembuhan diri, sedang. Hong Dali. Itu sudah sangat kokoh, tetapi armornya masih dilengkapi dengan sistem perbaikan otomatis. Kecepatan pemulihan energi, tidak ada. Mobilitas, 20.000 km per detik dengan kecepatan penuh. Hong Dali. Sial, ini akan hilang dari pandangan dalam sekejap mata. Namun, medan perang di luar angkasa tidak sama dengan medan perang di bumi. Alam semesta itu luas dan tak terbatas. Butuh waktu bertahun-tahun cahaya untuk mencapai satu lokasi. Dalam hal ini, kemampuan kecepatan tinggi yang luar biasa itu masuk akal, namun, kecil kemungkinan ada orang yang akan menggunakannya. Wahahaha. Gundam, aku datang. Yang pasti, impian pria adalah lautan bintang. Di masa mendatang, inilah yang akan saya bawa saat berbelanja. Pasti akan lebih mengesankan mengendarai Grand Zone ini daripada mobil. Pikirkanlah. Di jalan, orang lain akan merasa sangat bergengsi mengendarai mobil sport seharga jutaan, bukan? Namun mereka akan terjebak dalam kemacetan lalu lintas, membunyikan klakson tidak akan membawa mereka kemanapun. Saya akan berada di Grand Zone, wahahaha. Semua mobil lain akan berada di bawah kaki saya. Dari atas, mereka akan terlihat seperti kumbang, kalian semua akan mati karena iri. Lihat saja standar Hong Dali. Senjata yang dapat menghancurkan dunia baginya hanyalah alat transportasi saat ia pergi berbelanja. Yah, semuanya tampak baik-baik saja. Hal yang paling merepotkan adalah sistem energi, tetapi tidak ada trik untuk mendapatkannya dengan cepat. Sistem energi harus dikembangkan secara perlahan, tidak ada gunanya bersikap tidak sabar. Sebenarnya, bisa dikatakan bahwa Grand Zone dibuat agar kita bisa berdiri teguh di alam semesta. Bahkan, ia telah melampaui sekadar senjata perang, bagaimanapun, yang harus dilakukannya hanyalah berdiri diam di sana dan ia sudah menjadi pencegah yang mengerikan. Setelah Hong Dali melihat atribut Grand Zone, giliran Falchion. Falchion berwarna merah darah. Ia memiliki baling-baling terbang besar di punggungnya dan pedang besar yang panjangnya sekitar 15 meter di tangannya. Secara keseluruhan, ia tampak sangat mengancam, tidak kalah dari Grand Zone. Kalau dilihat-lihat, Falchion tidak kalah dengan Grand Zone dalam hal apapun. Kedua Mesha itu sama-sama kuat. Falchion, tinggi, 28,5 meter, berat, 41,6 ton. Pengenalan badan Mesha sebagai senjata yang dimaksudkan untuk melawan alien invasif. Falchion diproduksi menggunakan logam energi serbaguna imium yang dipadukan dengan energi angin guntur dapat ditingkatkan. Atribut tubuh Mesha. Imium Alloy Storm Armor, kekuatan, 33.000, catatan tambahan, dapat ditingkatkan lebih lanjut, perbandingan tambahan, kekuatan cangkang armor kapal perang kosmik adalah 15.000. Sistem energi, tidak ada. Sistem senjata Falchion. Falchion dibuat menggunakan paduan imium dengan kemampuan distorsi ruang, tetapi karena harus dibedakan dari Grand Zone, hanya serangan tertentu yang berbasis ruang. Senjata jarak dekat, pedang suci, kekuatan serangan, 120.000, jangkauan, 50 meter, hit rate, plus 50%, konsumsi energi, tidak ada, medan, darat, S, udara, S,
alam semesta, es, air, catatan tambahan, terutama untuk pertunjukan. Senjata utama, Criss-Cross Space Ray, kekuatan serangan, 420.000, jangkauan, 350.000 km, hit rate, plus 100%, konsumsi energi, 50, medan, darat, es, udara, es, alam semesta, es, air, es, catatan tambahan, memutar ruang menjadi sinar gravitasi dan menembakkannya, mencabik-cabik musuh, kontras tambahan, serangan senjata partikel biasa dari kapal perang kelas kosmik memiliki kekuatan serangan 120.000. Berikutnya adalah kemampuan lain dari tubuh Mesha. Distortion Field, menangkal semua serangan dengan kekuatan serangan kurang dari 90.000. Armor penyembuhan diri, sedang. Kecepatan pemulihan energi, tidak ada. Mobilitas, 20.000 km per detik dengan kecepatan penuh. Setelah memeriksa atribut kedua Mesha itu, Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Sial, dengan mereka berdua, kita tidak akan dirugikan saat harus melawan Deka dan alien dari Galeon. Mungkin dia bisa menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. Kemudian, Hong Dali merasa tertekan. Ada komentar di bawah kedua Mesha, sistem energi belum dipasang, Mesha tidak dapat digunakan. Brengsek. Bagaimana rasanya melihat objek yang diinginkan tetapi tidak dapat menggunakannya karena tidak ada sistem energi? Hong Dali merasa gelisah. Untungnya, ada petunjuk di bawah ini, disarankan untuk menggunakan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil sebagai sistem energi untuk badan Mesha. Catatan tambahan, setelah sistem energi ditingkatkan, kemampuan badan Mesha juga akan ditingkatkan. Sialan. Itu berarti bahwa ketika sistem energi lebih kuat, kedua badan Mesha akan lebih kuat. Ini bagus, hahaha. Itulah efek yang diinginkannya. Tampaknya pengembangan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil harus dipercepat. Dengan dua Mesha ini, alien tidak akan ada apa-apanya. Ya, itu dia. Ketika sistem energi sudah siap dan terpasang pada dua badan Mesha, mari kita lakukan uji coba. Alam semesta begitu besar, mungkin tidak akan menghancurkan bumi. Tak lama kemudian, badai mereda. Dalam sekejap, semua orang di Big Fish berbondong-bondong ke pusat kebugaran. Ketika mereka melihat wujud Mesha Grand Zone dan Falchion, semua orang tercengang. Ya ampun, kedua Mesha ini menyeramkan dilihat hanya diam saja, apalagi jika sedang bertarung. Semua orang punya sesuatu untuk dikatakan. Ya ampun, Tuan Muda melawan langit, sepertinya bumi tidak lagi cukup untuk Tuan Muda, itu jelas. Dengan ini, Tuan Muda akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di luar angkasa. Ini jelas dibuat untuk menghancurkan dunia. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jangan khawatir, Tuan Muda pasti tidak akan menggunakan ini untuk menghancurkan bumi. Aku yakin itu benar. Tuan Muda mencintai alam, dia pasti tidak akan menyerang bumi. BR, bocah nakal. Kepala biro menatap kedua robot itu, terkejut. Kalian benar-benar sudah mengerahkan seluruh kemampuan kali ini, kalian menghabiskan semua biji adamantium hanya dalam sekejap, itu berubah menjadi dua robot ini, apakah mereka punya kekuatan untuk menghancurkan bumi dengan satu serangan? Mendengar itu, Hong Dali mengusap dagunya dan memikirkannya. Menurutku itu akan sulit dilakukan sekarang, intinya adalah tidak ada sistem energi sekarang, yang berarti, kedua orang ini belum bisa bergerak, ketika mereka bisa bergerak, itu seharusnya memungkinkan, haruskah aku mencoba ketika saatnya tiba? Tahan. Kepala biro menutup mulut Hong Dali dengan tangannya. Kau akan membuat orang takut setengah mati jika kau mengatakan hal-hal seperti itu. Kemudian, akhirnya ia mengerti. Kali ini ia begitu terkejut dengan apa yang dikatakan Hong Dali hingga rahangnya hampir jatuh ke lantai. Tunggu, apa maksudmu kedua robot yang hebat dan mengagumkan ini sekarang hanya untuk pertunjukan? Sesuatu seperti itu, kata Hong Dali sambil menyeringai. Namun, semuanya akan segera selesai, sistem energi sedang dibangun, dan akan segera siap, jangan khawatir. Bagus, bagus. Kepala biro menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, jujur saja, kedua robot ini sangat tampan, jika aku bisa mengemudikan robot ini dan berputar-putar di luar angkasa, hidupku tidak akan sia-sia. Ketika sistem energinya selesai, aku akan mengajakmu dan kakek misterius jalan-jalan. Permintaannya begitu sederhana sehingga dia langsung setuju. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu, tidak ada yang bisa kulakukan. Sudah cukup kita memilikinya, haha, sudah cukup. Kepala biro tertawa terbahak-bahak. Kita akan bicarakan sisanya di lain waktu. Bocah, bos besar benar memberimu meteorit adamantium, jika aku menyimpan barang itu akan sia-sia, haha. Tidak mengherankan dia begitu bahagia. Kalau saja dia tetap menyimpan adamantium, yang bisa dia lakukan hanyalah menciptakan senjata biasa, dengan daya tembak sedang. Akan tetapi, ceritanya benar-benar berbeda di tangan Hong Dali, lihat saja desain kedua robot itu, jelas terlihat mereka kuat. Keduanya menatap robot-robot itu. Kepala biro bertanya kepada Hong Dali, Dali, kamu tidak akan naik dan melihatnya.
Ah, lihat apa? Hong Dali menatap Grand Zone dan Falchion. Lagi pula tidak ada listrik, tidak ada gunanya naik. Sebenarnya, yang penting adalah, aku tidak tahu bagaimana cara naik. Kepala biro langsung terdiam. Hong Dali dengan santai menambahkan, oh, Paman Kepala, saat Anda senggang, bawa Wang Mo kecil ke sini, dia punya cukup banyak bakat untuk mengendalikan benda-benda ini. Saya tidak bisa melakukannya, saya hanya bisa berdiri di belakang dan menonton kesenangan setelah membuat ini, jika ada tembakan yang meleset dan mengenai orang-orang kita sendiri. Oke, oke. Kepala biro berkeringat deras. Dia harus memperhatikan hal itu. Hong Dali jelas lebih cocok untuk menyusun strategi. Jika dia mengendalikan robot itu sendiri dan salah tembak, mereka akan hancur total. Bagaimanapun, Wang Mo kecil itu berbakat, dia benar meminta Hong Dali untuk dibawa ke sini. Mereka berdua memandangi robot-robot itu beberapa saat lagi, tetapi tidak banyak lagi yang dapat mereka lakukan. Tampaknya sebelum sistem energi itu terpasang, kedua robot ini hanya dapat ditempatkan di sana untuk dipamerkan. Itu tidak terlalu buruk, setidaknya mereka memiliki sesuatu yang baru untuk dipikirkan. Kepala biro berpikir, sia-sia saja, aku harus meminta bocah nakal itu untuk menyia-nyiakan sebanyak yang dia bisa. Kalau tidak, kedua robot yang terbuat dari adamantium ini hanya akan duduk di sini untuk pamer, sungguh sia-sia. Benar, sekarang ada orang lain yang mendukung pemborosan Hong Dali. Bab 626. Dia masih bisa diselamatkan. Karena tidak ada jalan ke atas, dan tidak ada cara untuk melihat ke dalam robot, kepala biro memutuskan untuk melihat bagian luarnya lagi. Para alien hampir mencapai bumi dan dia tidak segembira Hong Dali. Melihat Hong Dali akan kembali tidur, kepala biro buru-buru bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai ruang permainan holografik siap? Aku ingin melihatnya bersamamu. Ah, itu, Hong Dali memikirkannya. Menurut Running Dog, itu akan memakan waktu 2 hari lagi, ada 20 di kelompok pertama, sisanya akan dibangun perlahan-lahan. 20 set. Kepala biro menghitung jumlah orang dan mengangguk. Baiklah, cukup untuk saat ini, jika tidak ada masalah, saya akan meminta semua perusahaan elektronik besar di negara kita untuk membantu Anda memproduksi suku cadang. Dunia virtual ini harus siap terlebih dahulu, itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Baiklah, tidak masalah. Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Terserah apa katamu, Paman Kepala. Penantian itu sangatlah membosankan. Kepala biro pada dasarnya hanya menjaga dua mesia itu selama 2 hari terakhir. Dia tahu bahwa kedua mesia ini kemungkinan besar akan menjadi harapan planet ini di masa depan. Mereka tidak tahu seberapa canggih teknologi milik orang-orang Deka. Namun, karena mereka dapat melakukan perjalanan antar bintang, tingkat teknologi bumi saat ini jelas bukan tandingan mereka. Jadi sekarang, apakah bumi akan dijajah atau apakah mereka dapat bernegosiasi dengan mereka sebagai pihak yang setara, semuanya bergantung pada kedua mesia tersebut. Tentu saja, dia bukan orang yang hanya menunggu sampai semuanya siap. Dalam 2 hari itu, dia diam-diam telah melakukan banyak hal, misalnya, berurusan dengan keluarga Qian yang sebelumnya telah diusir dari negara surgawi karena kegagalan mereka. Sudah lama sekali berlalu, seharusnya sudah ada kesimpulannya. Kepala biro bergumam, lalu mengeluarkan telepon pintarnya dan menghubungi sebuah nomor. Kota Shanghai Tianhai, di dalam hunian biasa. Qian Guangzhou menatap berita terkini tentang Hong Dali di layar laptop dalam diam. Tangannya terkepal begitu erat hingga kukunya hampir menusuk telapak tangannya. Hong Dali benar-benar menakutkan. Ketika Qian Guangzhou melihat berita bahwa Pulau Penyu Laut telah ditemukan kembali, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Dia hanyalah seorang pengusaha biasa. Bahkan seseorang yang memiliki banyak kekuatan militer akan merasa mustahil untuk menjatuhkan Hong Dali. Merebut kembali Pulau Penyu Laut adalah sebuah prestasi besar yang akan dicatat dalam catatan sejarah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Hong Dali tidak lagi berada di level yang sama dengan orang lain. Mungkin, aku memang ada di pihak yang salah sejak awal. Keadaan sudah sedemikian rupa sehingga betapapun enggannya Qian Guangzhou, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tepat saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan teleponnya dan menjawabnya. Dari ujung telepon terdengar suara cemas istrinya. Dia berkata, Qian tua, ini mengerikan, rekening tabungan terakhir kita yang berisi 6 miliar telah dibekukan, semua anggota keluarga kita berada di ambang keputusasaan, kita bangkrut, benar-benar bangkrut. Apa? Qian Guangzhou langsung tercengang saat mendengar apa yang dikatakan istrinya. Rekening tabungan berisi 6 miliar itu adalah satu-satunya yang tersisa bagi keluarga Qian. Jika dana itu dibekukan, keluarga Qian akan hancur total. Tidak akan ada cara bagi mereka untuk bangkit kembali. Harus kembali menjalani hidup sederhana dan keras setelah terbiasa hidup berfoya-foya dan berlebihan, pikiran itu hanya. Baiklah, aku mengerti. Qian Guangzhou menutup telepon. Keadaan telah berkembang ke tahap di mana tidak ada jalan keluar.
Mungkin masih ada kesempatan jika ia berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, jika yang dapat ia lakukan hanyalah duduk dan menunggu akhir datang seperti pengemis, lebih baik ia mati saja. Jika aku harus mati, semua orang akan mati bersamaku. Qian Guangzhou mengeluarkan sebuah remote control kecil dari sakunya. Keluarga Qian kami telah ada selama 100 tahun, untuk bertahan dari situasi seperti itu. Kami telah membuat total 10 rudal pengkhianat selama bertahun-tahun, setiap rudal dibuat secara diam-diam, bagian demi bagian, dan dirakit secara perlahan. Pengkhianat, hehe, istilah yang sangat akrab. 3 rudal pengkhianat sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pintu surga, gerutu Qian Guangzhou. Aku punya 10, jika mereka tidak setuju dengan syaratku, aku akan. Ia baru saja menyelesaikan pikirannya ketika teleponnya tiba-tiba berdering lagi. Kali ini, nomor yang tidak dikenalnya. Siapa ini? Karena dia sudah membuat keputusan, suara Qian Guangzhou tenang. Dia tidak takut bahkan pada kematian, dia tidak akan takut pada apapun. Apakah ini Tuan Qian Guangzhou? Suara kepala biro terdengar dari telepon. Bagaimana kabarmu? Biasa saja. Qian Guangzhou bertanya, apakah ada yang salah? Baiklah, saya hanya ingin membahas beberapa persyaratan dengan Anda. Kepala biro tersenyum dan berkata, akun terakhir dengan 6 miliar yuan milik keluarga Qian telah saya bekukan, selain itu, saya tahu Anda memiliki 10 rudal pengkhianat, Anda pasti berpikir untuk menggunakannya sebagai daya ungkit untuk berbicara dengan kami tentang persyaratan Anda, saya khawatir Anda tidak dapat menemukan nomor telepon saya, jadi saya berinisiatif untuk menelepon Anda terlebih dahulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan kepala biro, alis Qian Guangzhou berkedut hebat. Dia berkata, katakan padaku syaratmu, karena kamu berinisiatif menghubungiku, kamu pasti sudah punya rencana, benarkah? Kemudian, dia menambahkan, aku akan mengatakan ini sebelumnya, jika aku tidak puas dengan syaratmu, aku lebih suka membawa semua orang bersamaku. Syaratnya sederhana, kata kepala biro dengan tenang. 3 juta untukmu, anggap saja itu sebagai tindakan belas kasihan negara, kami tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. 6 miliar akan ditransfer ke Hong Dali, begitu kau setuju, kami tidak akan peduli lagi dengan apa yang dilakukan keluarga Qian, pikirkanlah. 3 juta. Qian Guangzhou meledak. Apakah kau menipu seorang pengemis, 6 miliar, dan kau hanya memberiku 3 juta, apakah kau percaya bahwa yang harus kulakukan hanyalah menekan sebuah tombol dan banyak orang akan mati bersamaku? Tidak. Di ujung telepon, kepala biro tersenyum. Anda sudah melihat video tentang Hong Dali yang merebut kembali Pulau Penyu Laut. Itu adalah medan gaya distorsi, yang dikembangkan dari hasil penelitian terbaru Hong Dali. Dia selalu berhubungan baik dengan kami, jadi kami, militer, juga memiliki sebagian teknologinya. Mungkin sekitar 80%. Sejujurnya, 10 rudal pengkhianat yang Anda miliki tidak ada bedanya dengan kembang api dan petasan di mata kami. Satu-satunya perbedaan adalah Anda memegang kendali untuk mengaktifkannya. Kau bohong, teriak Qian Guangzhou. Bahkan jika kau menguasai teknologinya, kau akan tetap kesulitan menghadapi 10 rudalku jika aku meledakkannya di tempat acak. Aku tidak percaya kau bisa menutupi seluruh negara surgawi dengan medan kekuatan distorsi ini. Oh, tentu saja tidak. Kepala biro itu sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya, Qian Guangzhou, pernahkah kau memikirkan hal ini, dengan kemampuanmu saat ini, apakah kau sebanding dengan Hong Dali? Aku tidak takut untuk memberitahumu, konglomerat Toyoda sudah tamat, Taro Gohon sudah mati, Kogohon telah menjadi Kasim, dia bukan pria atau wanita sekarang dan sedang bersiap untuk pergi ke Dailan untuk sebuah operasi. Pulau Penyu Laut telah direbut kembali oleh Hong Dali, dan dia bahkan memeras 4 kapal perang dari Jaban. Di masa depan, mereka pasti akan dirundung oleh nasib buruk yang sama. Bagaimana denganmu? Jika kau menekan tombol itu, dapatkah kau menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku dapat menjamin bahwa jika kau menekan tombol itu, sama sekali tidak akan ada yang tersisa dari keluarga Qian karena aku secara pribadi akan memastikan bahwa masing-masing dan setiap orang akan dieksekusi secara diam-diam oleh kami. Ketika kepala biro selesai berbicara, Qian Guangzhou benar-benar tercengang. Tentu saja, dia telah melihat video insiden Pulau Penyu Laut. Dia diam-diam mengetahui dari Shiroishi Kazuma bahwa Taro Gohon telah mati. 10 rudal pengkhianatnya selalu dianggap sebagai daya ungkit utama jika keluarga Qian perlu menawar sesuatu. Setiap komponen dipesan secara rahasia, dibuat sendiri, atau diselundupkan dari Amerika. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga Qian jika terjadi krisis besar. Sebenarnya, dengan rudal yang ada dalam kendalinya, Qian Guangzhou tidak takut pada apapun. Bahkan jika akun terakhir telah dibekukan, dia masih memiliki keyakinan besar bahwa dia dapat membalikkan keadaan dengan menggunakan rudal sebagai daya ungkit. Setelah mendengarkan kepala biro, Qian Guangzhou harus mengakui bahwa bahkan meja tawar-menawarnya yang terbesar pun tidak ada gunanya. Karena Hong Dali. Tidak peduli seberapa sombongnya Qian Guangzhou, seberapa tangguh dia pikir dia harus mengakui bahwa dia bukanlah tandingan Hong Dali. Apakah konglomerat Toyoda berkuasa?
Taro Gohon telah meninggal, Ko Gohon telah menjadi Kasim. Apa yang terjadi dengan usaha paksa Jaban untuk menduduki Pulau Penyu Laut? Hong Dali hanya butuh 1 hari untuk merebut kembali Pulau Penyu Laut dan dalam prosesnya, ia juga memeras 4 kapal perang dari Jaban. Apa yang dia, Qian Guangzhou, perhitungkan? Dengan apa dia mengancam Hong Dali? Rambut di kaki Hong Dali kini lebih tebal dari pinggangnya. Rudal pengkhianat. Melawan Hong Dali, apakah bom atom pun akan berhasil? Sang pendekar telah mencapai ujung jalan. Kejayaan keluarga Qian akhirnya berakhir. Baiklah. Qian Guangzhou menarik napas dalam-dalam. Meskipun aku tidak mau, aku tetap harus mengakui bahwa apa yang kau katakan masuk akal. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya merosot dan dia meletakkan kendali jarak jauh untuk rudal pengkhianatan. Sambil tertawa pelan, dia berkata, "Aku telah berhati-hati sepanjang hidupku, tetapi sayangnya, aku mengambil satu langkah yang salah, hanya satu langkah yang salah dan berakhir seperti ini. Membuat keputusan cepat saat kau harus melakukannya, kau memang pria sejati." Kepala biro sangat puas dengan jawaban Qian Guangzhou. Qian Guangzhou, keluarga Hong tidak picik, sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, sesuai dengan apa yang aku katakan sebelumnya, kau pergi ke luar negeri, aku akan memberimu 3 juta, jika kau tidak hidup mewah, makanan dan pakaian tidak akan menjadi masalah. Kedua, kembalilah ke negara ini, jalani hidup yang baru, aku bisa memberimu 10 juta, jalani hidup yang jujur mulai sekarang, apakah kau berniat untuk memulai dari awal atau apapun, selama kau tidak menimbulkan masalah, kami tidak akan mempersulit keluargamu Qian. Apa kau serius? Mendengar itu, mata Qian Guangzhou berbinar dan dia buru-buru bertanya, bisakah kita benar-benar kembali? Si bocah nakal, Hong Dali, adalah pria yang murah hati. Kepala biro terkekeh dan berkata, kali ini, aku juga berniat mencobanya, bagaimana? Dia masih belum lupa bagaimana Taro Gohon meninggal. Blood Demon awalnya memiliki misi untuk membunuh Hong Dali, tetapi Hong Dali sama sekali tidak peduli. Apa yang terjadi pada akhirnya? Sang provokator, Taro Gohon, akhirnya tewas. Meskipun Qian Guangzhou sangat menjijikkan di masa lalu, kepala biro merasa bahwa dia masih bisa diselamatkan. Siapa tahu, dia mungkin berguna di masa depan. Oke. Qian Guangzhou begitu gembira hingga tangannya gemetar. Siapa yang ingin tetap menjadi gelandangan di luar negeri jika mereka bisa kembali ke rumah? Haha, karena Tuan Qian sudah setuju, maka semuanya akan berjalan lancar. Kepala biro segera berkata, kalian harus membongkar semua rudal pengkhianatan, tidak aman untuk membiarkannya tetap utuh. Baiklah, kalian bisa membuka pintunya sekarang, aku telah mengirim seseorang untuk menemui kalian. Baiklah, aku pergi dulu. Qian Guangzhou menutup telepon dan berlari untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Mo Huishou yang berkacamata tersenyum dan berkata, halo, Tuan Qian, mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas semua urusanmu. Ini pertama kalinya kita bertemu, namaku Mo Huishou. Aku ingin bekerja sama denganmu. Bab 627. Formasi Ekstravaganza. Pulau Penyu Laut lepas pantai, di Big Fish. Paman Kepala, Anda menelepon seseorang. Hong Dali menguap saat ia berjalan memasuki stadion dan duduk di samping kepala biro. Berhentilah melihat, tanpa mesin, mereka hanya bisa berdiri di sana. Mesia keren seperti itu berdiri di sana, Hong Dali sama sekali tidak merasa cemas. Apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya? Nak, aku punya uang saku untukmu. Kepala biro tertawa. Qian Guangzhou, pernahkah kau mendengar tentang dia? Meskipun dia hanya bertanya dengan santai, dia tidak menyangka Hong Dali punya pandangan apapun, anak ini terkenal tidak berperasaan, beberapa juta hanyalah awan yang berlalu baginya. Tidak, Hong Dali memang sedang tidak enak badan. Lagi pula, dia tidak punya banyak uang. Aku hanya berpikir kapan aku bisa masuk ke dunia virtual lagi. Aku tidak cukup bersenang-senang terakhir kali. Segera, kurasa. Kepala biro mengangguk. Kudengar Running Dog bilang hampir selesai, seharusnya hari ini. Memang, saat mereka berbicara, Running Dog menggoyangkan badannya. Kali ini dia bertindak cerdas. Tuan muda, saya Running Dog nomor 3, berita terbaru dari laboratorium, ruang permainan virtual telah selesai, Anda dapat memasuki dunia virtual. Selesai, cepat sekali. Hong Dali tiba-tiba menjadi bersemangat. Ayo berangkat sekarang, wahahaha, aku bisa bermain lagi, pasti akan lebih menyenangkan jika ada lebih banyak orang di dalam. Ini urusan yang serius, ayo kita pergi bersama. Kepala biro segera berdiri. Dahlia, kali ini kita perlu mendapatkan lebih banyak informasi dari alien, kau tidak bisa hanya berpikir untuk bermain-main. Aku tahu. Hong Dali mendengus. Menggertak alien cukup menarik, hahaha. Karena ruang permainan holografik telah selesai dibangun, semua orang berkumpul. Termasuk yang digunakan Hong Dali sebelumnya, totalnya ada 21 ruangan. Dia perlu hati-hati memilih orang-orang yang akan masuk.
Hong Dali, Tang Muxin, Lin Yanwei, Lin Chuyin, Ling Xiaoyi, dan 8 antek lainnya. Jumlahnya 13 orang. Kepala Biro, Ratu Zerk Zhangyi, jumlahnya 15. Untuk 6 orang terakhir, Kepala Biro menginginkan prajurit yang 100% loyal untuk masuk. Namun siapa sangka pada saat itu, sebuah helikopter terbang di atas. Ketika helikopter berhenti, Kepala Biro sangat gembira melihat orang-orang turun dari helikopter. Tyron Levis, Night Queen Christina, Blood Demon, dan Old Gezer Wang. 4 dari mereka turun dari helikopter. Ini adalah pertemuan bagi manusia supernatural. Jika mereka masuk ke dunia virtual bersama-sama, pada dasarnya mereka mewakili kaum elit bumi. Mereka adalah kekuatan tunggal terkuat di bumi. Guru Wang, Anda juga di sini. Kepala Biro bergegas menyambut mereka. Lama tidak berjumpa, Anda telah mengajari saya beberapa gerakan di masa lalu. Yo, Hong Dali baru tahu kalau Pak Tua Wang dulu pernah mengajari Kepala Biro Kungfu. Pergi sana, pergi ke pojok. Wang Daoming sama sekali tidak menunjukkan wajahnya. Dia memarahi. Dulu aku sudah bilang padamu untuk bekerja keras, bocah, tapi kau tidak bisa berkonsentrasi apapun dan membuatku malu, sekarang kau berpura-pura dekat denganku, sudah terlambat. Hong Dali merasa aneh. Mata ganti mata. Kepala Biro memanggilnya, anak nakal, sepanjang waktu, sekarang giliran dia yang dipanggil, anak nakal. Wahahaha, ini terasa luar biasa. Kepala Biro itu tersipu malu dan tetap diam. Tuan Muda Dali, setelah memarahi Kepala Biro, Pak Tua Wang mendekati Hong Dali dan mengamatinya. Puas, dia berkata, Tuan Muda Dali memang ramah, ayah, ku dengar Tuan Muda melakukan banyak hal akhir-akhir ini, bahkan tulang-tulangku yang tua pun gembira. Dia melihat pulau di kejauhan dan mengangguk, puas. Pulau Penyu Laut telah ditemukan kembali oleh Tuan Muda Dali, aku tidak mempercayai orang yang salah. Hehe, kakek Wang, Hong Dali menyeringai dan menarik jenggot Wang Daoming. Mengapa kamu berpikir untuk datang ke sini, bukankah kamu sedang mengajar siswa di Nyulan Siang? Pelajaran berjalan seperti biasa, aku mengambil cuti panjang untuk mengunjungi muridku. Wang Daoming melihat sekeliling. Di mana Bai Hekou kecil, ku dengar bajingan ini baik-baik saja, kau tahu, aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Aku harus segera menemukan murid yang tertutup, kau tidak tertarik, jadi aku tidak akan memaksakannya padamu, tapi kau harus membiarkanku memiliki Bai Hekou kecil. Wah, lihatlah betapa baiknya Bai Hekou kecil kita diperlakukan. Aku hanya pernah mendengar murid memohon kepada guru, tetapi tidak pernah mendengar guru memohon murid untuk menerimanya sebagai guru, Bagaimana kau mendengar tentang Bai Hekou kecil kita? Terlepas dari candaannya, urusan bisnis yang sebenarnya harus jelas. Hong Dali segera memimpin jalan. Dia mungkin sedang tidur sekarang, bagaimanapun, dia masih anak kecil, waktu yang dihabiskannya untuk tidur lebih lama. Aku sudah mendengar kabar dari Running Dog. Wang Daoming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengikuti Hong Dali. Levis, Kepala Biro, dan Blood Demon mengikuti di belakang mereka. Levis dengan hormat berkata, Tuan, apakah Anda mencari adik laki-laki untuk kami? Ya, Hong Dali menoleh. Kalian semua juga telah menjadi muridnya. Beberapa orang yang tidak berguna. Wang Daoming menggerutu. Mereka baru belajar beberapa jurus, tetapi masih belum bisa menguasai konsepnya. Beberapa hari yang kuhabiskan untuk mengajari mereka sudah cukup untuk membuatku mati. Dia menjadi gelisah. Apa maksudmu aku mencari adik laki-laki untukmu? Aku mencari kakak laki-laki. Bai Hekou kecil akan menjadi muridku yang tertutup di masa depan. Kalian semua harus mendengarkannya. Apakah kalian mendengarku? Ya, Tuan benar. Levis dan Blood Demon, 2 dari 4 raja di dunia pembunuh, bagaikan tikus di hadapan kucing di hadapan Wang Daoming. Kepala Biro menatap dengan bingung. Dia berbisik, apakah kalian sudah bertukar jurus? Ya. Levis menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku bahkan tak bisa menyentuh Master. Blood Demon mengangguk juga. Master punya kemampuan yang nyata. Aku hanya bisa bertahan 7 gerakan. Benar sekali. Kepala Biro tertawa. Keahlian Guru Wang bukan hanya untuk pamer. Dia benar-benar hebat. Baiklah. Hong menyentuh hidungnya. Sepertinya sudah takdir bagi Pak Tua Wang untuk menjatuhkan kaca spionnya. Itu tidak akan terjadi sebaliknya. Ketika mereka memasuki kamar tempat Bai Hekou kecil tidur, Wang Daoming melihat Bai Hekou kecil yang sedang tidur terkapar di tempat tidur. Dia bergegas menghampirinya dengan gembira dan mencubitnya. Dia semakin bersemangat. Anak ini hebat, hahaha. Dia bahan yang bagus untuk belajar seni bela diri, jika aku mengajarinya, dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia pasti akan menjadi nomor 1 di dunia. Dia berbalik dan menatap Levis. Kamu mungkin hanya bisa meniru 3 gerakannya, jika kamu tidak berusaha lebih keras, jangan berkeliling memberitahu orang lain bahwa kamu belajar dariku. Ya,
Ya, Tuan benar. Levis menjawab dengan tergesa-gesa. Bai Hekou kecil terbangun karena cubitan Wang Daoming. Anak kecil itu membuka matanya dan melihat wajah Wang Daoming yang keriput. Dia berteriak, "Baba, takut." Sebuah baju besi biologis langsung menutupi tubuhnya dan dia berubah menjadi seru. Dia terbang ke langit dan menukik ke arah Wang Daoming dengan tinju kecilnya. Dia mungkin masih anak kecil, baru berusia 1,5 tahun, tetapi dia kuat. Ditambah lagi, dia bisa terbang. Wang Daoming tidak bisa meremehkan pukulannya. "Hati-hati, Tuan." Tuannya diserang, Levis segera meraih kepala Biro dan mencoba menghentikan Bai Hekou kecil. Kemudian, dia menyadari monster macam apa adik laki-lakinya itu. Hong! Suara tumpul terdengar. Pukulan Bai Hekou kecil menyebabkan Levis mundur 3 langkah. Seluruh lengannya mati rasa. Ya Tuhan! Dia mengusap lengannya yang mati rasa dan berkata dengan kaget. Monster apa ini? Baba, gendong. Bai Hekou kecil terbang ke pelukan Hong Dali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia terus berkata, lapar. Hong Dali berseri-seri karena gembira saat ia mengeluarkan kacang dali untuk Bai Hekou kecil. Jadilah anak baik, makanlah ini. Bajingan kecil, Wang Daoming benar-benar jatuh cinta. Dia pasti muridku yang tertutup, hahaha, aku kesepian sepanjang hidupku, sekarang akhirnya ada seseorang yang menggantikanku, hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengalir. Kungfu asli di negara surgawi akhirnya bisa diturunkan. Di zaman ini, sebagian besar esensi negara surgawi telah hilang dalam sejarah panjang. Sekarang, akhirnya ada penerus kungfu Wang Daoming. Bajingan ini selalu mengejutkan orang. Kepala Biro diam-diam menyeka air matanya dan mendesah. Itu tidak mudah. Semua orang bersenang-senang untuk sementara waktu, tetapi Kepala Biro tidak melupakan apa yang perlu dilakukan. Dali, bagaimana kalau kita biarkan Bai Hekou kecil ikut dengan kita, Guru Wang bisa mengajarinya di dunia virtual. Baiklah, kita akan masuk bersama. Hong Dali mengangguk. Itu berarti tinggal satu orang lagi, oh ya, haruskah kita mengundang si pemecah hati juga, dia jago komputer, akan berguna jika dia bisa meretas sesuatu, wahahaha, itu ide yang bagus. Oleh karena itu, kelompok orang kedua yang akan memasuki dunia virtual diputuskan. Hong Dali, anak yang sangat boros, raja keberuntungan. Tang Muxin, tunangan Hong Dali. Lin Chuyin, kemungkinan istri ketiga. Zhang Yi, Tyrannosaurus betina. Ling Xiaoyi dan 8 antek lain, sangat setia kepada Hong Dali, anggota inti. Kepala Biro Keamanan Nasional Negara Surgawi, pandangan ke depan kelas 1. Wang Daoming, orang yang mempunyai kungfu nomor 1 di negara surgawi, super kuat. Levis, pemimpin 4 raja, Tiran, adik laki-laki Bai Hekou. Christina, raja kedua dari 4 raja, Ratu Malam. Blood Demon, raja keempat dari 4 raja, kungfu yang jago. Bai Hekou kecil, masa depan tinggi, kaya, tampan, jago bertarung. Heartbreaker Ferguson, malaikat pembawa kesialan yang menyamar, kutukannya sangat menakutkan, yang terpenting dia seorang hacker kutu buku. Totalnya ada 21 orang. Dengan susunan seperti itu, mungkin ini bisa menjadi kelompok paling menakutkan di seluruh dunia, berangkat untuk menggertak alien. Bab 628. Merayu Hong Dali. Sekarang setelah semua orang berkumpul, Kepala Biro kemudian memberitahu mereka tentang dunia virtual. Semua orang yang hadir cepat berpikir. Bai Hekou kecil tidak masuk hitungan. Apapun masalahnya, semua orang dengan cepat memahami keadaan yang mereka hadapi, mereka akan bertemu alien di dunia virtual. Levis mengepalkan tangannya dan berkata, alien, aku penasaran apakah ada di antara mereka yang cocok denganku. Blood Demon, apa hubungannya denganku, Tuan? Aku belum menguasai pukulan mematikan yang kau ajarkan padaku, aku akan mencobanya lagi di dalam. Lin Chuyin, oh, aku harap kita bisa mendapatkan teknologi alien atau semacamnya. Zhang Yi, apakah serangga asing itu kuat? Jika memang kuat, aku akan mengambil kembali sebagian gen mereka. Lucifer, aku penasaran apakah aku bisa meretas internet virtual galaksi ini, kalau aku bisa, itu pasti menyenangkan. Bai Hekou kecil, Baba, peluk. Sekelompok orang tidak normal ini. Kepala Biro menutupi wajahnya. Burung-burung sejenis berkumpul bersama. Bukankah mereka sedikit pun terkejut? Tentu saja, meskipun ini yang dipikirkannya, Kepala Biro tetap memberi instruksi dengan hati-hati. Oke, semuanya diam. Setelah semuanya tenang, Kepala Biro berkata, setelah kita masuk, jangan lupakan tujuan misi kita, dari segi teknologi, kita jelas kalah dari mereka, saat ini,
saya tidak yakin di mana posisi kita secara keseluruhan dibandingkan dengan alien. Lagi pula, kita tidak tahu makhluk seperti apa yang ada di alam semesta. Tujuan kita adalah menanamkan rasa takut pada mereka sehingga mereka tidak berani menyatakan perang terhadap kita. Adapun apa lagi yang harus dilakukan, lakukan saja sesuai intuisi. Meskipun orang-orang ini biasanya tertawa dan bercanda, mereka masih cukup dapat diandalkan di saat-saat genting. Mereka semua mengangguk serempak dan berkata, dimengerti. Kepala biro sangat puas dengan jawaban mereka. Baiklah, semuanya, pergilah dan bersiap-siap. Ingat, selama mereka tidak berani menggunakan kekerasan langsung pada kita, kita bisa berdagang dengan mereka di masa mendatang. Kalau begitu, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan teknologi kita. Oke, Levis, Christina, dan Blood Demon, kalian bertiga ikut denganku sebentar. Ketiga orang ini tidak tahu apa yang ingin dibicarakan oleh kepala biro kepada mereka. Mereka dengan penasaran berjalan ke arah kepala biro dan, setelah kepala biro memberitahu mereka tentang kemampuan Halo Hong Dali, mereka semua tercengang. Levis, kepala biro, benarkah itu? Jika aku memberikan seluruh kesetiaanku kepada Tuan Muda, kekuatanku secara keseluruhan akan berlipat ganda. Jika memang begitu, aku harap Tuan Muda akan menerimaku sebagai pelayannya. Dia hanya punya satu tujuan dalam seluruh hidupnya, yaitu menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, selama dia bisa menjadi lebih kuat, dia akan menerima kondisi apapun yang dibutuhkan. Blood Demon, apapun masalahnya, Tuan Mudalah yang memberiku kehidupan kedua. Aku cukup puas dengan kehidupan kedua ini saat ini, tidak apa-apa bagiku untuk menjadi pelayannya. Blood Demon memang memiliki kesan yang baik terhadap Hong Dali. Hong Dali bukanlah orang yang sulit diajak bergaul, tidak akan menjadi masalah untuk berjanji setia kepadanya. Christina menjilat bibirnya dan berkata, baiklah, kalau begitu, aku hanya bisa menerima dan membantu Tuan Muda menghabiskan uangnya. Mereka semua sepakat untuk bersumpah setia kepada Hong Dali. Sebenarnya, sangat sulit bagi seseorang untuk memberikan 100% kesetiaannya kepada orang lain. Namun, berbeda halnya dengan Hong Dali, dia tidak pernah mempersulit para pengikutnya dan sebaliknya sangat peduli kepada mereka. Menjadi anteknya hanya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada kerugian. Ditambah lagi, ketiganya memiliki kesan yang cukup baik terhadap Hong Dali. Hasilnya jelas. Oleh karena itu, saat Hong Dali sedang mengobrol dan tertawa bersama yang lain, suara ding keluar dari pikirannya dan suara sistem terdengar. Jumlah antek tuan rumah telah meningkat 3. Apa-apaan, antek-antek berjatuhan dari langit lagi. Hong Dali buru-buru mengeluarkan antarmuka sistem dan melihat atribut mereka. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Levis. Kekuatan, 215-1086, kelincahan, 168-754, refleks, 176-342. Christina. Kekuatan, 198, kelincahan, 187, refleks, 212. Setan darah. Kekuatan, 232, kelincahan, 222, refleks, 246. Statistik ketiga orang ini sungguh mengesankan. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Ya ampun, sepertinya aku benar-benar menemukan beberapa harta karun, haha. Apapun masalahnya, semuanya telah diinstruksikan dan semua orang memahami situasinya, dan mereka semua telah membuat persiapan. Tentu saja, dari penampilan santai mereka, seolah-olah itu bukan alien yang datang untuk menjajah mereka, tetapi mereka adalah penjajah. Tetapi sekali lagi, dengan kedua Mesya itu di sini, jika alien datang ke bumi, itu lebih seperti mereka datang untuk memberi bumi hadiah besar. Lalu, bagian terakhir adalah bersiap memasuki dunia virtual. Sebenarnya, tidak ada yang perlu dipersiapkan, hanya saja Hong Dali berkata, karena kita akan bertemu alien, kita harus menyiapkan pakaian yang lebih keren. Kemudian, sambil mengenakan topi hitam, syal putih, jaket hitam ditambah celana hitam dan sepatu kulit hitam, dengan cerutu di mulutnya, Hong Dali berbaring di ruang permainan virtual dengan puas. Dengan sangat cepat, mereka semua mengenakan helm virtual dan memasuki dunia virtual. Meskipun mereka sudah siap secara mental, semua orang masih terpana oleh betapa nyata dan menakjubkannya dunia virtual ini. Tempat ini sungguh indah. Lihatlah langitnya, lihatlah hutannya, lihatlah rumputnya yang hijau. Bai Hekou kecil melebarkan sayapnya dan terbang ke udara. Setelah terbang satu putaran di langit, ia terbang kembali dan berbaring di kepala Hong Dali. Bai Hekou kecil tertawa dan berkata, Baba, tempat ini menyenangkan. Yup, sekarang aku tak perlu pakai topi. Hehe, Dali, kamu terlihat sangat keren dengan pakaian ini. Melihat pakaian Hong Dali, Tang Muxin tertawa sampai dia membungkuk. Dari mana kamu belajar ini? Kamu terlihat sangat menarik, tapi memang cukup keren. Itu sudah pasti, bagaimana mungkin aku tidak bersikap dingin? Ini adalah pakaian standar kakak Fa dari film, The Bone. Aku takut dengan pakaian yang dikenakan Deka terakhir kali. Kali ini, aku akan membalas dendam apapun yang terjadi.
Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata kepada seorang antek, "Hei, kau, setelah alien itu datang ke sini nanti, berdirilah di sampingku dan tiupkan angin untukku dengan kipas angin, biarkan baju dan rambutku berkibar, mengerti?" "Saya mengerti." Si antek laki-laki itu menjawab dan berkata, "Saya berjanji akan menyelesaikan misi saya." Bajingan kecil ini. Kepala biro menepuk dahinya sendiri. Dia tidak akan lupa bermain, tidak peduli kapan waktunya. Setelah mereka tiba di tempat baru, statistik Levis dan dua orang lainnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bagi para pembunuh bayaran kelas atas seperti mereka dapat merasakan masalah pada tubuh mereka dengan sangat jelas. Dia tentu saja tidak sabar dan ingin mencoba kekuatan barunya. Oleh karena itu, Wang Daoming memeluk Little Bai Heko dan membawa mereka bertiga ke hutan untuk mencari tempat latihan yang cocok. Hampir mustahil menemukan lingkungan yang bagus di bumi, latihan di sini jauh lebih efektif daripada latihan di bumi. Lin Chuyin, Zhang Yi, dan Ferguson pergi mencari bahan-bahan yang bisa dijadikan alat. Sebagai 3 orang terkuat dari organisasi Holy Grail, ini sebenarnya adalah pertama kalinya mereka bekerja sama. Karena mereka akan bertemu dengan alien, Tang Muxin dan Lin Yanwei membawa serta 9 antek untuk menyiapkan makanan dan minuman, tidak ada teh, tetapi mereka masih bisa menyiapkan air panas, bukan? Semua orang sibuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya, hanya Hong Dali yang tidak melakukan apapun. Dia dengan tegas mengeluarkan komunikator yang diberikan Deka kepadanya. "Ya, mari kita coba menghubunginya dan melihat kapan dia akan tiba, jika tidak, itu benar-benar membosankan." Di alam semesta yang luas, sekitar 45,3 miliar kilometer jauhnya, 3 kapal antariksa yang panjangnya sekitar 30 kilometer sedang menuju bumi. Sebagai pesawat antariksa tingkat planet, rentang panjangnya berkisar antara 20 hingga 100 km. Kecepatannya di alam semesta adalah 25.000 km per detik pada kecepatan maksimum. Kecepatan normalnya adalah 15.000 km per detik. Untuk mencegah penggunaan sumber energinya yang berlebihan, mereka bergerak pada kecepatan hemat energi normal. Sedangkan untuk kapal antariksa tingkat stelar dan tingkat galaksi yang lebih tinggi, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka miliki. Saat ini, di pulau kapal di dalam kapal luar angkasa. "Ayah, apakah menurutmu Hong Dali dan yang lainnya sudah menduga bahwa aku bukan dari dunia mereka?" tanya Deka. "Apa pentingnya?" Ayah Deka berkata pelan, "Kita sudah sangat dekat dengan mereka sekarang, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, tidak masalah." "Benar juga, hehe." Deka tersenyum dan mengangguk. Kemudian, ia bertanya, "Kalau begitu, ayah, apa yang harus kulakukan saat bertemu Hong Dali lain kali?" Tujuan mereka sudah sangat dekat sekarang, mereka hanya butuh sekitar 35 hari lagi untuk sampai di sana. Ia yakin sudah waktunya bagi Hong Dali untuk menghubunginya juga. "Saat kau bertemu dengannya lagi, katakan saja identitasmu secara langsung, karena tidak perlu menyembunyikannya lagi." Ayah Deka berpikir sejenak dan berkata, "Oh benar, satu hal lagi, kemampuan Hong Dali untuk mengendalikan hewan di dunia virtual sangat berharga. Cobalah untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya, bawalah 2 wanita lajang tercantik kita bersamamu. Jika kita berhasil merayunya dan membuatnya bergabung dengan kita dengan sukarela, akan lebih baik jika kita menggunakan kemampuannya untuk menjinakkan beberapa binatang tingkat planet di dunia virtual dan menjualnya, dibandingkan dengan hanya menangkapnya dan menjualnya sebagai budak." "Benar sekali." Mata Deka langsung berbinar. Menunggangi harimau bermata hijau berbaju zirah emas itu terakhir kali cukup menyenangkan, aku bahkan berpikir untuk mencobanya lagi. "Ya, Sally dan Susan adalah wanita lajang tercantik di kapal antariksa kita saat ini, dan penampilan mereka juga mirip dengan Hong Dali. Aku akan mencari mereka sekarang." Dengan sangat cepat, Deka kembali dengan 2 wanita. Yang di sebelah kiri memiliki rambut putih panjang dan mata merah tua, bentuk tubuhnya hampir dianggap sama dengan wanita cantik di bumi. Sally. Yang di sebelah kanan memiliki rambut hijau bergelombang dan bentuk tubuh seksi. Susan. Namun, ekspresi mereka sekarang penuh dengan kengganan. Alis mereka berkerut dan cemberut, mereka berkata, "Kapten Graham, kami tidak ingin pergi dan merayu seorang pria miskin dari peradaban kelas rendah." Bab 629. Cegah mereka dengan kekuatan tempur. Kedua wanita ini bisa dibilang cantik. Menurut standar bumi, mereka bisa dinilai setidaknya 90 poin. Di mata mereka, Hong Dali, seorang penduduk bumi, memang tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian mereka. Lagi pula, entah itu dari cara pandang mereka terhadap dunia, kekuatan, penampilan, dan sebagainya, mereka tidak sebanding. Hal ini sama dengan perkawinan kuno yang mengharuskan kedua belah pihak memiliki tingkat sosial yang berbeda. Sally dan Susan setidaknya adalah orang-orang dari peradaban level 5 yang bisa menjelajah antariksa. Tapi bagaimana dengan Hong Dali? Dia baru saja memasuki dunia virtual. Di mata kedua wanita ini, itu tidak ada bedanya dengan menjadi penduduk asli.
Kita tidak bisa meminta seorang pekerja kantoran dari masyarakat modern untuk merayu seorang anak desa, bukan? Lagi pula, perbedaan di antara mereka bahkan lebih besar dari contoh ini. Ayah Deka, Kapten Graham, menasihati mereka. Sebenarnya, aku tidak meminta kalian berdua untuk benar-benar merayunya, kalian hanya harus membuatnya jatuh cinta padamu, selama kalian bisa merayunya untuk datang ke kapal kita, itu sudah cukup. Mengenai apa yang terjadi setelah itu tidak penting saat itu, membuatnya dalam ketegangan dan tidak membiarkannya mendapatkan keuntungan dari kalian berdua malah lebih baik. Dengan begitu, kita akan dapat mengendalikannya dengan lebih mudah. Dia memiliki pemahaman yang cukup tajam tentang sifat manusia, mengetahui bahwa apa yang tidak dapat diperoleh sebenarnya lebih baik. Kalau begitu, baiklah. Mendengar Kapten berkata bahwa mereka tidak perlu mengorbankan tubuh mereka, mereka tidak lagi menolak masalah ini. Kita hanya bertanggung jawab untuk merayunya untuk sementara waktu, kita tidak akan peduli dengan hal-hal lain. Lagi pula, merayu seorang dusun dan membuatnya jatuh cinta pada mereka adalah tugas yang cukup mudah. Setelah dia benar-benar tergila-gila pada mereka, mereka dapat dengan mudah memerintahkannya untuk melakukan apa saja, bukan? Karena mereka tidak benar-benar perlu tidur dengannya, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Harus dikatakan bahwa Sally dan Susan cukup percaya diri dengan karisma mereka. Ini dapat dilihat dari bagaimana pekerja lain di atas kapal memandang mereka. Tentu saja. Mendengar mereka setuju, Graham langsung tersenyum dan berkata, itu sudah cukup. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika membiarkan si Udik Hong Dali itu memanfaatkan wanita cantik seperti kalian berdua. Sambil berkata demikian, dia memberi isyarat agar mereka pergi. Kalau begitu, silakan buat persiapan. Setelah Hong Dali menghubungi kami, kalian harus siap memasuki dunia virtual. Baiklah. Sally dan Susan langsung mundur. Pria, mereka semua burung yang jahat. Setelah mereka berjalan ke satu sisi dan duduk, Sally melirik pria-pria di dekatnya dengan jijik dan berkata, lihat mata mereka, bukankah mereka hanya ingin meniduri kita di tempat tidur mereka, Petui? Semua pria adalah hewan yang menggunakan tubuh bagian bawah mereka untuk berpikir, tidak ada yang aneh tentang itu. Susan mengangguk setuju dan berkata, setelah bertahun-tahun, mereka masih bertindak seperti ini, itu benar-benar membuatku ingin muntah. Tentu saja, secara alami, tidak ada seorang pun yang peduli dengan emosi mereka. Saat ini, Kapten Graham terus memberikan instruksinya. Saat ini, Hong Dali ini bisa mengendalikan hewan, kita pasti harus mendapatkannya, sedangkan untuk orang lain di bumi, saya yakin mereka semua hanyalah manusia biasa, mereka tidak berarti bagi kita bisa menangkap beberapa orang yang tampan untuk dijual sebagai budak, sedangkan sisanya, kita bisa meminta mereka bekerja untuk kita. Saat dia mengatakan ini, Didi. Komunikator di pinggang Deka berbunyi. Dia melihatnya dan langsung tersenyum dan berkata, ayah, Hong Dali menghubungiku. Haha, itu cukup cepat, kalau begitu, mari kita mulai membuat rencana terperinci. Graham mengangkat tangannya dan semua orang di dekatnya langsung berkumpul di sekitarnya. Graham berkata pelan, kali ini, Deka akan membawa Sally dan Susan untuk bertemu dengan Hong Dali terlebih dahulu untuk merayunya. Pada saat yang sama, lihat apakah Hong Dali membawa orang lain bersamanya. Dia menatap Deka dan berkata, Deka, kamu harus segera memperkenalkan Sally dan Susan kepada Hong Dali saat kamu melihatnya. Kemudian, langkah kedua adalah kamu harus diam-diam mengamati apakah Hong Dali membawa orang lain bersamanya. Jika dia membawa orang lain, segera hubungi kami. Deka mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti, ayah. Sally dan Susan, dimengerti, Kapten. Graham melanjutkan instruksinya. Ingat, tujuan kita adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari mereka. Pada saat yang sama, kita harus menghalangi mereka dengan kekuatan tempur kita harus membuat mereka mengerti bahwa kita dapat menjelajah bintang-bintang, teknologi kita jauh lebih maju daripada mereka. Pada saat yang sama, kemampuan tempur tunggal kita juga jauh di atas mereka, kita harus membuat mereka takut melawan kita, barulah kita dapat menaklukkan mereka tanpa biaya apapun. Oleh karena itu, kali ini, semua pejuang terbaik di kapal kita juga akan pergi. Oke. Semua orang bersorak. Kemudian, Graham mengenakan kacamata dengan lensa ungu dan mulai memilih. Moen, maju. Di sini. Moen adalah seorang pria kekar dengan tinggi sekitar 2,1 meter. Kulitnya berwarna coklat dengan sisik-sisik kecil tumbuh di atasnya. Otot-ototnya menonjol keluar dan ada 3 garis vertikal putih di wajahnya, dan rahang bawahnya menonjol keluar setidaknya sepanjang 1 inci. Dia tampak sangat garang. Setelah Moen melangkah keluar, kacamata yang dikenakan Graham memperlihatkan statistik dasarnya, kekuatan, 498, kelincahan, 326, refleks, 424. Kondisinya tidak buruk. Graham melanjutkan, Gahil, majulah. Di sini. Dia adalah seorang pria berkulit ungu. Dia adalah yang terkuat di antara para tentara bayaran ini. Tingginya 1,9 meter dan statistiknya adalah
Kekuatan, 452. Kelincahan, 415. Refleks, 394. Ya, kalian belum berhenti berolahraga akhir-akhir ini. Graham mengangguk dan berkata, kalian berdua saat ini adalah prajurit tempur tunggal terkuat yang kita miliki sekarang. Setelah kita sampai di tempat itu, kita akan beristirahat dulu. Setelah Deka mengirimkan kembali beritanya, kita akan mengadakan kompetisi tempur kecil dan membiarkan Hong Dali melihat kehebatan tempur tunggal kita. Selama kita benar-benar mengalahkan mereka dan membuat mereka takut, kita pasti akan menghadapi lebih sedikit perlawanan saat menjajah mereka. Mengatakan demikian, dia menatap Moen dan Gahil. Pada saat itu, tunjukkan yang terbaik kepada mereka dan buat pertarungan menjadi spektakuler, mengerti? Dimengerti. Moen dan Gahil menjawab, kami berjanji untuk menyelesaikan misi ini, pemimpin. Setelah itu, Graham memilih 10 orang kuat lainnya dari kapalnya. Setelah mereka semua berkumpul, Graham berkata, kali ini kita bertemu mereka di dunia virtual. Tujuan kita adalah untuk mengejutkan mereka dengan kekuatan kita dan membuat mereka menundukkan kepala di hadapan kita. Itu akan membuat penjajahan planet mereka jauh lebih mudah bagi kita. Di alam semesta ini, kekuatan tempur selalu menjadi faktor terpenting dalam diplomasi. Yang lebih lemah tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Apakah kalian semua mengerti maksudku? Kami mengerti. Kalau begitu. Graham melambaikan tangannya dengan kasar dan berkata, kumpulkan prajurit elit kita dan bergeraklah, Deka. Bawa kacamata probe, pergi kumpulkan informasi dengan Sally dan Susan. Para prajurit akan bertugas pergi ke hutan terdekat dan melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Jika mereka menemukan sesuatu seperti batu atribut, ingatlah untuk melaporkannya kembali terlebih dahulu. Aku dan yang lainnya akan mencari tempat untuk menunggu berita. Jika tidak ada masalah, kita akan mempersiapkan diri untuk kekuatan tempur diplomatik yang indah. Ya, Tuan. Di bumi, di dunia virtual. Sangat membosankan. Hong Dali duduk di lantai sambil menggigit batang rumput. Dunia virtual ini benar-benar nyata, hampir tidak ada perbedaan dengan dunia nyata. Setidaknya, dia tidak pernah menemukan perbedaan sejauh ini. Langitnya biru, mataharinya hangat, airnya jernih dan sama sekali tidak tercemar. Batu-batunya bisa dipindahkan, batang rumputnya bisa digigit, hewan-hewannya bisa dikendalikan. Sudah bosan. Kepala biro duduk di samping Hong Dali dan berkata, ngomong-ngomong, interaksi dengan alien hari ini bisa menentukan apakah kita akan berperang dengan mereka atau tidak di masa depan. Apakah kamu tidak gugup sama sekali? Apa yang perlu dikhawatirkan? Hong Dali menjawab dengan tenang, jika mereka benar-benar ingin bertarung, apapun yang kita lakukan, kita harus bertarung. Jika mereka tidak ingin bertarung, kita tidak akan berakhir dalam pertarungan apapun yang terjadi. Sebenarnya, menurutku Deka juga orang bodoh yang lucu. Kesanku tentang dia cukup baik. Paman kepala, ngomong-ngomong, jika kita benar-benar bertarung dengan mereka, apakah aku harus ikut bertarung juga? Bagaimana menurutmu? Kepala biro tersenyum dan menatap Hong Dali. Ketika ancaman terhadap seluruh ras kita datang, semua orang harus mengangkat senjata dan bertarung. Kita tidak bisa melarikan diri dari hal semacam ini, kita harus bebas atau menjadi budak. Tidak ada pilihan ketiga, itulah sebabnya saya berharap kita tidak perlu bertarung. Jika tidak, saya khawatir banyak orang akan mati. Oh. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata, jika kita benar-benar berakhir dalam perkelahian, apakah aku harus membunuh orang juga? Ya ampun, itu benar-benar menakutkan. Apakah seperti itu rasa takut? Kepala biro merasa ingin mencekik bajingan ini sampai mati. Mengapa aku merasa seperti kau ingin mereka datang sekaligus? Lihat ekspresimu. Itu sudah pasti. Hong Dali menguap panjang. Sebenarnya, aku benar-benar penasaran, bagaimanapun juga, itu alien, konon, wanita-wanita mereka semuanya sangat cantik. Apa hubungannya itu denganmu? Jika Hong Dali mengatakan hal lain, itu masih tidak apa-apa. Namun, kepala biro tidak tahan lagi mendengarkannya setelah membicarakan hal ini. Apakah kamu masih kekurangan wanita cantik? Apakah kamu punya ide tentang salah satu dari mereka? Aku hanya ingin bermain selama 2 tahun lagi. Hong Dali buru-buru mengganti topik pembicaraan. Haha, jangan bicarakan ini. Wang Daoming menggendong Bai Heko kecil dan membawa serta Levis, Blood Demon, dan Christina saat dia berkeliling. Dengan sangat cepat, mereka menemukan tempat yang cocok. Itu adalah ruang kosong di tengah hutan. Sebenarnya, ini saja tidak seberapa, yang paling memuaskan adalah di tengah ruang kosong itu ada lempengan batu besar dengan diameter sekitar 20 meter. Batu tulis itu tebalnya sekitar 10 cm. Permukaannya tidak terlalu rata, tetapi cukup bagus. Levis memuji. Guru, batu tulis ini sangat bagus, mengapa kita tidak berlatih di sini? Konon, luka kita akan sembuh dengan sangat cepat di dunia virtual, dan bahkan jika kita mati, kita akan dibangkitkan dengan sangat cepat. Benar sekali, Guru. Blood Demon juga sangat bersemangat. Sejujurnya, dia benar-benar ingin menantang Levis untuk bertarung sungguhan kali ini. Aku sudah lama ingin bertarung dengan Levis, di dunia nyata, aku takut terluka, jadi aku tidak berani,
tapi di sini, aku tidak takut, ini adalah kesempatan yang sangat bagus, akan sia-sia jika kita tidak memanfaatkannya. Bai Hekou kecil tertawa dan menarik alis Wang Daoming. Ye, mainlah. Baiklah. Melihat semua orang sedang bersemangat, Wang Daoming tidak menolaknya. Dia langsung mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita bermain di sini, kalian bertarung dulu, cobalah untuk tidak menggunakan jurus pembunuh, meskipun kita bisa bangkit kembali di sini, kita tidak yakin bagaimana keadaan sebenarnya dan seperti apa dunia ini sebenarnya, terluka masih baik-baik saja, tetapi jika ada efek samping yang parah dari kematian, itu akan sangat merepotkan. Baiklah, saya mengerti, Guru. Bab 630. Membagi arah tindakan. Di sisi lain, di samping sungai kecil. Karena mereka akan bertemu alien, sebagai negara yang menjunjung tinggi etika, mereka tentu harus menyiapkan teh, kacang, manisan, dan sebagainya. Namun, mereka tidak yakin apakah ada teh di dunia virtual ini. Kalaupun ada, mereka tidak dapat menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, bukan berarti teh tumbuh di mana-mana. Oleh karena itu, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan 9 anteknya menemukan alat yang tepat untuk mengambil air dari sungai. Kemudian, mereka berkeliling di hutan, mencoba mencari kacang-kacangan dan semacamnya. Li Yang, kamu cari di sisi timur. Tang Muxin memberi perintah. Liu Yiliang, kamu pergi ke sisi timur laut dan lihatlah Hua-Hua, kamu pergi ke sisi utara, ingatlah untuk tidak pergi terlalu jauh, atau akan merepotkan jika kamu tersesat. Li Yang mengangguk dan berkata, jangan santai, Nona Xin, kami akan berhati-hati. Para antek perempuan lainnya pergi bersama Ling Xiaoyi untuk mencari peralatan guna menampung air dan juga mencoba membuat beberapa cangkir kayu dan semacamnya. Nona Xin, Anda benar-benar memiliki sikap sebagai seorang wanita bangsawan sekarang. Lin Yanwei tersenyum dan memeluk bahunya. Anda memang tunangan tuan muda. Ah, Suster Yanwei, kau mengolok-olokku. Wajah Tang Muxin memerah dan berkata dengan lembut, aku hanya tidak ingin si bajingan Dali itu dipermalukan di luar, itu saja, kita tidak bisa membiarkannya dipermalukan di depan beberapa alien, kan? Hehe, sejak kapan tuan muda pernah mempermalukan dirinya sendiri? Lin Yanwei menggelengkan kepalanya. Kurasa hanya orang lain yang akan mempermalukan diri mereka sendiri di depannya. Benar juga, si bajingan Dali ini sebenarnya cukup tangguh. Lin Chuyin, Lucifer, dan Zhang Yi, 3 anggota Holy Grail, berdiri di sini, mencari alat yang dapat digunakan. Bagi ketiga orang dengan IQ lebih dari 180 ini, pasti akan sangat disayangkan jika mereka tidak membangun laboratorium penelitian atau semacamnya setelah memasuki dunia ini. Namun masalahnya, alat-alatnya sangat sulit ditemukan. Tentu saja, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Lagi pula, meskipun mereka tidak dapat menemukan alat, itu tidak berarti mereka tidak dapat membuatnya. Atau lebih tepatnya, itu tidak berarti mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang lain untuk menggantikan alat tersebut. Nona Chuyin, apakah Anda sudah menemukan apa yang berbeda dari tempat ini? Lucifer bertanya, saya menyadari bahwa tempat ini tampaknya berbeda dari yang asli, hewan-hewan di sini berbeda, dan saya terus merasakan ada sesuatu yang aneh di udara, namun, saya tidak tahu apa itu. Oh, Lin Chuyin berpikir sejenak lalu berkata, mungkin karena dunia ini bukanlah dunia teknologi normal. Bukan dunia teknologi. Lucifer berpikir sejenak. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria dengan IQ lebih dari 180 dan dengan cepat berubah pikiran. Dia tersenyum dan berkata, ketika Tuan Muda Dali bertemu Deka menggunakan pedang dan bukan pistol, kan, dengan tingkat teknologi mereka, tidak mungkin mereka tidak memiliki senjata jarak jauh yang kuat. Selain itu, dia menyebutkan sesuatu seperti naga dan semacamnya. Kalau begitu, itu berarti dunia ini adalah dunia pedang dan sihir. Itu mungkin saja. Zhang Yi menggerakkan sikunya dan berjalan ke sebuah pohon kecil di sampingnya. Tiba-tiba dia mengerahkan tenaga dan langsung mencabut pohon itu. Kekuatanku masih ada di sini, yang berarti aku termasuk dalam profesi pertempuran jarak dekat. Chuyin dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan tubuhmu. Lucifer tersenyum dan bertanya pada Lin Chuyin, mengapa kita tidak meneliti cara menggunakan sihir di sini? Oh, oke. Lin Chuyin mengangguk dan berkata, jika kita benar-benar bisa menggunakan sihir, kita harus meminta Dali untuk mencobanya juga. Sekitar 2 kilometer dari tempat Dali dan orang-orangnya berada, ruang tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, Deka dan sekelompok besar orang diteleportasi ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah kemampuan yang diperoleh Deka melalui petualangan di dunia ini. Jika menggunakan bahasa yang lebih profesional, ini disebut teleportasi massal. Jika menggunakan cara yang lebih lucu untuk menggambarkannya, ini disebut mengumpulkan sekelompok orang untuk datang dan menggertak. Deka, ingat, tujuan utamanya adalah untuk menghalangi mereka dengan kekuatan kita. Graham memberi instruksi dengan cermat. Hong Dali ini mungkin membawa orang lain bersamanya ke dunia ini kali ini,
kamu harus memeriksa mereka terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah, kita akan berjalan sesuai rencana. Ingatlah untuk menjaga jarak dari mereka dan tidak menjalin hubungan dekat dengan mereka. Jika tidak, kamu mungkin tidak mau mendekati mereka di masa mendatang. Aku tahu, ayah. Deka mengangguk dan berkata ke arah kedua wanita itu, ayo pergi. Sejujurnya, misi kali ini sangat membosankan. Sally dan Susan cemberut dan berkata, kita benar-benar harus merayu seorang dusun, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan, bukankah dia masih harus bekerja untuk kita lain kali, dengan identitasnya, tidak mungkin baginya untuk menjadi anggota inti kelompok kita, paling-paling hanya lebih baik daripada menjadi budak. Begitu aku berpikir untuk merayu pria seperti itu, aku merasa tidak nyaman. Aku tahu. Deka juga tidak punya pilihan lain. Demi bisnis kita, aku hanya bisa meminta kalian berdua untuk berkorban sebentar. Kami akan mencoba. Jawab Sally, anggap saja ini sebagai kontribusi untuk kru. Setelah Deka dan para wanita pergi, Graham mengarahkan 10 prajurit yang ikut bersamanya. Kalian semua, pergilah berkeliling di hutan dan lihat apakah kalian dapat menemukan sesuatu yang berharga. Jika kalian menemukan batu atribut, segera laporkan kepadaku. Selain itu, berhati-hatilah dengan keselamatan kalian. Jika kalian mati, kalian harus kembali ke planet asal kami. Akan merepotkan bagi Deka untuk pergi dan menjemput kalian. Dimengerti. Para prajurit memberi hormat dan segera bergerak maju. Sedangkan sisanya, Graham akhirnya memberi instruksi. Kita masih punya 11 orang di sini. Kalian semua adalah elit dengan statistik lebih dari 300 poin, aku yakin itu cukup untuk mengejutkan Hong Dali dan orang-orangnya. Karena itu, kita akan mencari tempat yang luas dan membuat persiapan. Setelah Deka mengirimkan berita, kita akan memulai kompetisi. Setelah Hong Dali datang, mari kita tunjukkan kepada mereka penampilan paling menakjubkan yang pernah mereka lihat. Para prajurit yang datang bersama Deka berdiskusi dengan lembut. Dengan wajah penuh penghinaan, salah satu dari mereka berkata, bukankah mereka hanya penduduk asli yang beradab rendah? Mengapa kita harus membuat kompetisi seperti itu? Jika itu terserah padaku, karena kita sudah memiliki lokasi planet mereka, kita harus pergi dan meledakkan beberapa kota mereka, maka, tentu saja, mereka akan tunduk kepada kita. Mengapa harus bersusah payah? Harus dikatakan bahwa kata-katanya sebenarnya cukup masuk akal, cukup banyak orang lain yang mengangguk setuju. Lalu, prajurit lainnya menegur. Apa yang kau tahu? Ini disebut kekuatan pencegah, mengerti? Pikirkanlah, dengan tingkat teknologi kita saat ini, meledakkan kota mereka bukanlah masalah, tetapi bagaimana setelah itu pasti akan mengakibatkan mereka membalas dengan semua yang mereka miliki. Kau tidak bisa mengharapkan kita untuk bersembunyi di dalam kapal dan meledakkan seluruh planet, kan? Jika begitu, apa tujuan kita datang ke sini? Tetapi jika kita meninggalkan kapal untuk bertempur dengan mereka di planet ini, jumlah kita sangat sedikit, bukan? Jumlah kita hanya sekitar 20.000. Setiap kematian berarti berkurang 1 orang, tetapi jika kita menggunakan teknologi dan kekuatan tempur untuk menghalangi mereka, semuanya akan berbeda. Selama mereka takut pada kita, kita akan dapat memperoleh apapun yang kita inginkan dari planet ini. Jujur saja, berapa harga seorang budak? Sumber daya yang benar-benar berharga adalah apa yang tidak dimiliki planet lain. Selain hal-hal lain, jika ada beberapa hewan cantik atau semacamnya, jika kita menjualnya di pasar gelap, itu akan jauh lebih berharga daripada budak. Itu benar. Orang sebelumnya berpikir sejenak lalu mengangguk dan berkata, kalau dipikir-pikir lagi, memang begitu. Akan lebih baik jika tidak perlu bertarung. Jika memang ada sesuatu yang berharga di dunia ini, akan jauh lebih aman untuk membawanya ke kapal kita daripada memuat kapal kita dengan sekelompok budak. Bukankah begitu? Orang yang lain tersenyum dan berkata, jika kita menangkap banyak budak, kita masih harus memberi mereka makan, bukan? Jika itu sumber daya, itu akan jauh lebih baik. Jika kita dapat menemukan biji ideon atau biji imium dan semacamnya, kita akan menjadi kaya. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Orang sebelumnya setuju dan berkata, kamu lebih bijaksana daripada aku. Sambil berkata demikian, dia terus bertanya, menurutmu, apakah kita benar-benar dapat menemukan bahan berharga yang berkeliaran seperti ini? Sulit untuk mengatakannya. Orang lain menambahkan, semua hal itu adalah hal yang sangat menarik di kota-kota besar di alam semesta virtual. Jika itu adalah dunia virtual seperti yang berhubungan dengan planet Galeon kita, sumber daya di sana sudah dieksploitasi, semua tambang yang berharga dikendalikan oleh keluarga-keluarga besar, dunia ini masih dunia yang belum dijelajahi. Mungkin saja masih banyak bahan-bahan bagus yang berserakan di sekitar. Selain itu, nilai tukar mata uang di dunia virtual dan dunia nyata adalah 1 banding 1. Jika kita dapat menemukan tambang atau semacamnya, itu akan luar biasa. Ya. Semua orang setuju dengan apa yang dikatakannya. Benar sekali, ayo cepat dan cari tahu. Pada saat ini, orang pertama mengingatkan. Jangan ceroboh, kudengar ada monster tingkat planet di dunia ini. Jika kita tidak beruntung, apalagi monster tingkat planet, bertemu monster tingkat kota saja tidak akan bisa kita tangani. Begitu kita mati di sini, kita harus kembali ke area kebangkitan planet asal kita. Ini bukan lelucon. Ya.
Semua orang setuju lagi. Itu benar, kita harus berhati-hati. Berapa lama lagi? Sally bertanya sambil berjalan di hutan. Sangat melelahkan berjalan seperti ini. Susan mengangguk setuju dan berkata, benar sekali, aku tidak mengomel. Tapi Kapten memang terlalu berhati-hati, kenapa kita harus diteleportasi sejauh itu, cuacanya cukup panas. Ayah sering berkata bahwa kita harus berhati-hati semampu kita di alam semesta, jika tidak, akan mudah bagi kita untuk menemui masalah suatu hari nanti. Deka berkata tanpa daya, tidak ada salahnya berhati-hati, ayah saya mampu menjadi pemilik armada sebesar itu dari seorang pengusaha kecil, semua karena kehati-hatiannya, jangan khawatir, kita akan segera sampai. Baiklah, anggap saja apa yang kau katakan itu benar. Susan menyeringai dan mencubit pinggang Deka. Ngomong-ngomong, kau belum punya pacar, kan, apa pendapatmu tentangku? Kamu. Deka menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja, aku masih ingin hidup selama 2 tahun lagi. Cei, lihatlah betapa pemalunya dirimu. Susan tertawa sambil mengomel dan berkata, kamu pantas untuk melajang seumur hidupmu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.